Boleh teman-teman yang udah hadir buat dipersiapkan ya untuk dipersiapkan untuk mengikuti majelis ilmunya. Mungkin boleh menutup auratnya dulu dengan sempurna gitu kan. Kalau mau berwudu berwudu dulu gitu. Apa namanya? Sediakan alat tulisnya dan juga boleh juga disediakan cemilannya gitu ya. Jadi santai aja nggak apa-apa. Kalau mau minum atau mau ada cemilan nggak apa-apa juga sambil dengar sharingnya ya. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain join ya, guys. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Oke, insya Allah semuanya pada sehat-sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah gitu ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat gitu ya, yang tidak bisa kita hitung satu persatu dan semoga nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri gitu ya, bisa kita syukuri dan insya Allah kalau kita syukuri semua nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya gitu ya. Terutama nikmat yang sangat berharga gitu ya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam gitu ya, nikmat sehat gitu ya, nikmat-nikmat yang bisa dibilang tidak bisa dibayar gitu dengan dengan uang bahkan seperti itu ya. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali gitu ya atas nikmat yang setelah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau gitu ya, atas cinta beliau yang begitu besar kepada umatnya sehingga kita masih bisa mempelajari Islam gitu ya, mempelajari Islam gitu ya. Merasakan manisnya Islam hingga hingga hari ini gitu ya dan semoga kita jadi senantiasa mempelajari sirah beliau gitu ya, mengamalkan sunnah beliau dan kita berharap di akhirat nanti di yaumil akhir nanti semoga kita diakui sebagai umatnya gitu ya, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Mungkin di sini Sista mau menyapa teman-teman dulu ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua di acara Sharing with Tinol. Jadi untuk kali ini edisi Sharing with Tinol, Sista nggak sendirian nih. Biasanya kalau Sharing with Tinol itu sendiri-sendiri gitu ya, yang jadi apa namanya pematerinya. Tetapi di edisi yang sekarang Sharing with Nol ini kita ada satu pemateri lagi ya yang bakal sharing sama kita di sini belajar bareng-bareng sama kita di sini juga. Jadi pada malam hari ini kita akan sharing bareng Nina Jean. Assalamualaikum Waalaikumsalam Jean. warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih saya ini suara Iya, Ninia alhamdulillah. kedengeran nggak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi nggak ngenes banget ya jadi jomblo cuman sharing sendirian. Sekarang ada temennya. Alhamdulillah. Jadi lebih lebih enak, lebih seneng nih sharingnya bakal berdua gitu. Dan semoga apa yang disampaikan nanti bisa dipahami ya teman-teman. Ini mungkin disclaimer ya. Jadi kita ini bisa dibilang untuk tema malam ini bukanlah ahli di background psikologi gitu ya. Karena materi malam ini itu kan bahas tentang burnout ya. Kalau burnout itu kan dari sisi psikologi. Jadi kita memang backgroundnya bukan psikologi, jadi pure ini adalah sharing dari pengalaman hidup dan juga hasil belajar kita gitu ya selama ini gitu, hasil belajar kita selama ini terkait dengan materi yang akan kita bawa. Nah, materi yang kita bawa pada malam hari ini menarik ya, Jan. Cukup ringan untuk disampaikan, tetapi ketika ngalaminnya, aduh, aduh kayaknya gak usah ngulang lagi deh, kayak gitu. Berat ya, Jay, ngalamin burnout ini ya. Dan pasti burnout ini sangat dekat gitu di kehidupan kita, gitu ya. Coba deh teman-teman di sini, siapa yang nggak pernah ngalamin burnout? Pasti nggak, pasti kayaknya dalam dalam hidup itu pasti satu kali deh minimal ngalamin yang namanya burnout gitu ya. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu
apa sih definisi dari burnout itu gitu ya. Tapi kalau misalnya jam sekarang kan mungkin teman-teman udah pada tahu ya istilah burnout. Cuman kita akan bahas lagi gitu terkait dengan tema burnout pada malam hari. Dan kita insya Allah akan membahas juga dari sisi spiritual gitu. Bagaimana memanajemen gitu ya atau bagaimana mengelola si burnout ini gitu ya dari sisi psikologis dan juga dari sisi spiritual gitu pendekatan pendekatan psikologi dan juga pendekatan spiritual gitu nanti insya Allah eh, apa namanya Sista Desti dan juga Dina gitu ya bakal bagi-bagi nih materinya gitu ya mungkin insya Allah Sista bakal bahas dari sisi psikologi gitu ya nanti Nina bisa menjelaskan dari sisi spiritual seperti itu dan insya Allah kita juga bakal sharing-sharing ya apa namanya karena burnout ini kan pasti sangat dekat dengan kita ya apa namanya secara teknisnya juga bagaimana nanti insya Allah kita sharing sama-sama gitu jadi buat teman-teman yang mungkin punya ilmu psikologi gitu ya atau pernah baca tentang burnout atau pernah mengalaminya itu boleh banget di-sharing nggak masalah ya karena kita di sini bener-bener sharing judulnya sharing santai gitu ya judulnya belajar bareng-bareng jadi monggo gitu diaktifkan aja forumnya gitu jadi nggak cuman Sista dan juga Nina tapi teman-teman boleh sharing juga gitu ya nah untuk di awal ini mungkin Sista bakal nyampein dulu ya dari sisi psikologinya sebenarnya burnout itu apa sih gitu ya kalau dari definisi bahasa Inggris ya itu kan bahasa Inggris ya burnout gitu nah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya kayak habis terbakar gimana sih kalau kita habis terbakar gitu ya nah, jadi burnout itu sebenarnya istilahnya definisinya tuh akan berbeda-beda karena memang penelitian psikologinya juga pendekatannya berbeda-beda jadi definisinya nggak akan ada yang sama karena pendekatannya berbeda kayak gitu ya jadi mungkin kalau teman-teman lihat penelitian A, B, C itu mungkin mendefinisikan burnout itu kan berbeda-beda seperti itu karena pendekatan pendekatan terhadap objek yang diteliti itu juga beda-beda karena memang pemicu burnout itu banyak teman-teman banyak pemicunya gitu ya mungkin nanti bisa kita bahas satu-satu lah gitu. Jadi burnout itu adalah ekspresi kelelahan gitu ya, kelelahan yang sangat lelah gitu, beda dari lelah biasa gitu, ya. Ekspresi emosional ibaratnya kayak lelah emosi gitu ya, lelah emosi, lelah secara emosional seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lelah secara fisik kan, kalau kita istirahat ya udahlah setelah istirahat atau tidur ya udah capeknya udah hilang. Tetapi kalau burnout ini ibaratnya kayak capek yang bisa dibilang udah aduh udahlah gitu. Jadi kalau diibaratkan misalnya kamu berjalan di suatu lorong, kamu tuh berharap ketika kamu berjalan di suatu lorong yang gelap, kamu bakal menemukan celah cahaya di mana kamu akan menemukan jalan keluar. Tapi kalau burnout ini kayak ya Allah aku capek banget nggak menemukan jalan keluar, udah mentok ibaratnya kayak gitu kok lama banget gitu. Kok nggak menemukan jalan keluar gitu sehingga kamu udah kayak ngerasa aduh berhenti aja nggak sih gitu. Ibaratnya kayak udah nggak ada motivasi lagi gitu kan udah ngerasa nggak ada motivasi udah ngerasa capek banget gitu ya capek fisik capek mental gitu ya dan bisa dibilang burnout ini tahap tahap pertengahan ya jadi tahap pertengahan dari apa namanya dari proses proses depresi jadi kayak gini kalau misalnya kita ngalamin stres stres itu kan ibaratnya wajar ya stres itu adalah respon respon tubuh kita ketika kita mengalami yang namanya tekanan, mengalami yang namanya ancaman gitu. Nah, stres itu wajar sebenarnya. Ibaratnya kayak kalau misalnya kita stres itu, ya apa namanya, kita masih bisa nih nyari solusi. Kita masih ada punya motivasi untuk menyelesaikan masalah kita gitu loh. Kita masih punya keinginan untuk apa namanya menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau misalnya di tahap udah burnout gitu ya, stres yang berkepanjangan, yang stres bener-bener lelah gitu ya, itu ibaratnya dia udah nggak mau lagi nyari jalan keluar gitu loh. Udah kayak udah kehilangan motivasi untuk cari jalan keluar gitu ya. Kayak udah capek aja gitu rasanya udah nggak ada tenaga lagi gitu ibaratnya. Kalau misalnya stres itu masih bisa lah kita tuh kayak tetap ngerjain gitu ya, tetap nyari solusi gitu ya, atau tetap apa namanya, tetap mau berbuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah kita ketika kita stres gitu ya. Tetapi kalau misalnya burnout ini kayak udah nggak ada motivasi lagi lah, udah capek banget, udah lelah banget gitu. Nah, biasanya burnout itu dialami sama seseorang yang punya beban atau tekanan yang cukup berat gitu. Yang cukup berat melebihi kapasitas kapasitas dirinya, ibaratnya kayak gitu. Jadi, misal gitu ya. Sekarang kan Sista udah kerja nih, misalnya kayak gitu.
kapasitas Nina untuk bekerja ini sebesar ini, sedangkan beban kerja yang ditanggung itu lebih besar daripada kapasitas yang Sista punya gitu. Nah, itu bisa dibilang bisa menyebabkan apa namanya yang namanya burnout gitu ya. Kalau misalnya tekanan kerjanya tuh berat banget kayak gitu, terutama mungkin pekerjaan-pekerjaan yang banyak melibatkan manusia gitu, banyak melayani orang-orang kayak guru gitu ya, kayak apa namanya perawat gitu ya, dokter seperti itu yang bisa dibilang banyak ketemu orang gitu dengan segala macam tingkahnya ya yang dilayani kayak gitu. Nah, biasanya itu banyak sih apa namanya menjadi stresor gitu ya atau menjadi pemicu orang untuk mengalami burnout seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya di mahasiswa mungkin nanti bisa Nina Jean bisa cerita ya gitu. Dan juga Sita juga pernah ngalami ya jadi mahasiswa gitu ketika skripsi. Wow, itu bisa dibilang pernah mengalami burnout dong tentunya seperti itu ya. Ketika ngerjain skripsi, pasti ada tahap di mana kita tuh kayak udah males ngerjain skripsi gitu ya sampai kita ngerasa mual dan sebagainya gitu kan. Nah, itu dia. Jadi salah satu tanda-tanda gejala dari burnout ini disclaimer ya, bukan untuk self diagnosis gitu ya, bukan untuk apa namanya kayak menjudge kita, oh aku nih lagi burnout gitu ya, tapi lebih aware aja gitu. Semoga kita lebih aware gitu kan. Nah, ini tuh di tahap yang kayak bisa dibilang ya tadi ya, tanda-tandanya nggak ada motivasi lagi, udah capek secara fisik dan mental gitu ya, nggak mau ketemu orang atau menarik diri dari lingkungan sosial gitu, misalnya kayak gitu ya. Terus lebih sensitif, kayak gitu kan. Lebih sensitif, terus mungkin sampai ada di titik sampai mengefek pada kesehatan fisik, misalnya kayak GERD, kayak penyakit lambung atau asam lambungnya naik seperti itu ya. Terus kayak insomnia, nggak bisa tidur kayak gitu. Nah, itu udah gejala-gejala burnout sih. Terus abis itu apa namanya dia kurang fokus, suka menunda-nunda pekerjaan, nggak mau lagi deh ngerjain pekerjaan, kurang fokus juga. Terus dia kurang minat, kurang motivasi, kurang kreativitas juga gitu kan. Jadi benar-benar capeknya tuh di level udah capek banget gitu. Nah, sebenarnya di level burnout ini masih level tengah. Nah, sebelum ke tahap depresi. Nah, depresi itu biasanya udah ke tahap yang lebih tinggi lagi dibanding burnout. Biasanya kalau udah depresi itu ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Mohon maaf ya kayak bunuh diri kayak gitu. Itu udah di fase depresi sih yang kayak gitu tuh. Terus apalagi ya udah bergantung pada obat gitu ya. Nah, itu bisa dibilang di fase depresi. Tapi kalau di burnout itu bisa dibilang masih di tengah-tengahnya lah gitu ya. Sebelum sebelum ke apa depresi gitu ya. Dan juga ibaratnya tahap tahap apa ya? Tahap setelah stres gitu ya mungkin ya. Kalau stres itu kan masih wajar ya. Masih respon alami tubuh. Cuman kalau burnout ini bisa dibilang ya meningkat lah gitu, pemicunya mungkin meningkat dan gejalanya juga meningkat seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang udah kerja gitu ya, mungkin bagi teman-teman yang masih kuliah dengan beban tugas dan juga skripsi, mungkin teman-teman juga yang udah nikah gitu ya, mungkin berumah tangga gitu kan, dengan beban kerjaan rumah tangga dan juga mungkin udah ngurus anak gitu kan, pasti itu juga bisa jadi pemicu burnout itu sih. Jadi bisa dibilang nggak bisa dipungkiri ya bahwa kita tuh pasti akan mengalami yang namanya burnout gitu. Cuman insya Allah gitu ya, ini akan masih bisa ditangani gitu ya, masih ada solusinya gitu. Masih banyak kok orang-orang yang selama ini terbebas gitu dari burnout. Maksudnya insya Allah bisa apa ya mengatasi yang namanya burnout gitu. Mungkin Sista di sini punya pengalaman pernah ngalamin burnout juga waktu kuliah gitu ya dengan beban skripsi dan sebagainya. Dan juga pas kerja juga pernah ngalamin burnout gitu ya. Mungkin boleh cerita sedikit ya. Waktu Sista kerja itu ya yang Sista bilang tadi ya, dengan kapasitas diri yang seperti ini, terus beban kerjanya yang banyak dan gak jelas, bisa dibilang waktu itu, waktu pertama, waktu Sista kerja jadi pembina asrama ya, itu kan ngurusin anak-anak ya bisa dibilang. Tetapi juga ikut bantu di bagian administrasi sekolah gitu. Dengan jam kerja juga yang overtime, tetapi mungkin dari segi fee atau dari segi gaji itu tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan kapasitas kerja yang udah kita keluarkan gitu ya. Itu benar-benar membuat Sista tuh ibadah ibadah jalan gitu ya. Mencoba untuk ya Allah, aku kerja ini semata-mata karenamu ya Allah gitu. Aku kerja ini semata-mata untuk dakwah, insya Allah ikhlas lah. Tetapi tetap aja gitu, tetap aja kayak kita tuh ngerasa aduh, kok bangun tidur aku capek banget ya kayak gitu. Ada ngerasa kayak
nggak mau berangkat kerja gitu ibaratnya, nggak mau ketemu anak-anak tuh pasti ada gitu. Jadi ngerasa capek fisik, ngerasa capek mental gitu ya, dengan beban kerjaan yang banyak gitu ya. Itu bisa dibilang cukup untuk membuat Sista tuh ngerasa burnout gitu ya. Dan juga alhamdulillahnya gitu akhirnya Sista memutus untuk resign, tetapi resign ini bukan karena yang bersifat emosional ya, bukan karena emosional kalau tuh kayak oh, aku udah burnout nih, aku mau berhenti aja kerja atau aku mau resign, bukan gitu ya. Jadi sebelum resign Sista itu berusaha untuk gimana caranya gimana caranya untuk apa ya, mengatasi mengatasi burnout itu, ibaratnya kayak gitu. Jadi sebelum sebelum memilih untuk resign, jadi mengatasi burnout-nya dulu, menyelesaikan burnout-nya dulu, baru memilih untuk resign, seperti itu. Jadi itu nggak masalah banget sih, manusiawi banget kalau misalnya kita mengalami itu. Nah, mungkin untuk solusi-solusinya bakal kita bahas di apa namanya, di pembahasan selanjutnya. Mungkin dari Jan ada nggak tambahan Jan? Mungkin Jan ada mau nambahin nih terkait dengan definisi dari burnout itu sendiri. Boleh nih Jan. Yap, mungkin ini tapi beneran aman ya, bisa suara Ninya. Aman, aman, aman. Oke, ya benar teman-teman. Mungkin emang kalau dari hasil penelitiannya gitu ya, setiap definisi dari burnout itu beda orang yang meneliti pun beda juga maknanya gitu ya. Begitupun dengan kita mendefinisikan burnout dalam diri kita tuh juga bisa jadi beda-beda gitu. Mungkin yang dalam hal kita rasa kita tuh nggak cukup lelah, tapi ternyata orang mandang kita tuh kamu tuh seharus mungkin kalau aku dalam kondisi kamu aku udah burnout gitu. Tapi kita ngerasanya kayak itu bukan burnout gitu, kayak masih masih aman lah gitu ya. Bahkan mungkin orang-orang bilang tuh Gen Z sekarang banyak banget ya keluhannya dikit-dikit overthinking lah, dikit-dikit mental breakdown lah, dikit-dikit udah burnout lah. So, kayak emangnya selemah itu ya Gen Z itu gitu. Kayak hal-hal kecil pun dibikin Hmm. besar gitu ya. Ya. Dan tapi ternyata nyatanya memang dari dulu pun hal-hal semacam ini tuh kayak burnout tuh sudah ada teman-teman. Cuman mungkin dari Oh, ini jaringan Jian ya. Halo lemah Jian. gitu ya. Iya. Iya, tadi agak sempat terputus Jian ya. Oh iya. Udah kok, udah kok. Internetnya kurang stabil ini Sista. Sayang sekali teman-teman. Semoga lancar lah ya ke depannya Iya, ya. iya nggak apa-apa. Iya, kalau Oke. kalau dari Nina Jian sendiri pernah ngalamin nggak? Coba ceritain deh, kan masih kuliah nih. Oke. Ceritain dong, gimana? Pernah nggak ngalamin burnout? Nah, kalau dalam dunia perkuliahan gitu ya teman-teman, kalau Ninya sendiri yang mengalami ini, kuliahnya kebetulan Ninya ini di teknik komputer, dan ngerasa kalau di kuliahan Ninya gitu ya, di kampus Ninya, di kelas Ninya gitu ya, dengan MK mungkin yang berbeda setiap kelasnya, dengan dosen-dosen yang berbeda, Ninya ngerasa perkuliahannya masih cukup aman gitu. Masih, apa ya, bisa kita let it flow aja gitu. Dan nggak begitu banyak tugas yang menumpuk gitu. Mungkin karena kita juga ngadepinnya nggak tergesa-gesa gitu, nggak terlalu memaksakan, jadi masih bisa di manage lah gitu, nggak sepadat orang-orang, apalagi Ninya yang melihat teman-teman anak-anak kesehatan tuh kayak nggak selesai-selesai gitu, tugas mereka tuh ada aja. Dan mungkin Ninya pernah merasakan, tapi nggak yang sampai bener-bener stres waktu berhari-hari gitu, dalam jangka waktu yang lama tuh enggak, tapi pasti pernah gitu ya ngerasa burnout. Meanwhile mungkin cuma 1 2 hari, tapi alhamdulillahnya semuanya masih bisa di manage gitu ya. Mungkin eh lebih ini ya, orang tuh biasanya kalau dari penelitiannya sebenarnya burnout itu awal mulanya itu didefinisikan untuk orang-orang yang sudah bekerja gitu. Orang-orang yang bekerja untuk orang lain, mengabdi gitu, sehingga mereka tuh punya tekanan yang berlebih dan merasakan burnout ini. Jadi awalnya tuh cuma kayak pekerja-pekerja aja yang merasakan burnout itu, tapi ternyata makin ke sini itu tuh nggak mandang siapa dan berapa umurnya, karena mau itu pekerja ataupun pelajar, mau itu orang dewasa ataupun anak-anak muda, itu punya faktor yang besar masing-masing gitu ya, yang bisa menyebabkan memicu adanya rasa burnout dari dalam diri masing-masing. Nah, mungkin teman-teman juga ngerasa gitu, apalagi eh, orang-orang yang bekerja di perusahaan, misalnya di tempat-tempat pabrik ya, yang kayak setiap hari tuh melakukan satu perbuatan yang sama dari pagi sampai sore setiap hari gitu gitu aja, monokrom gitu ya, nggak ada kegiatan lain, dan harus misalnya duduk dalam jangka waktu yang lama berjam-jam, dan itu dilakukan terus-menerus sampai akhirnya kayak ngerasa capek nggak sih setiap hari ditekan dengan
pressure dari apa sih, ketua perusahaannya, misalnya dari bos yang kamu harus begini 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 begitu, hasilnya hari ini kamu harus menyelesaikan ini dan itu gitu kan, yang bikin kita tuh ngerasa capek dengan pekerjaan kita gitu teman-teman. Nah, tapi mungkin teman-teman agak ini ya, eh, bisa membedakan antara rasa lelah dan burnout tadi sudah di spill ya sama Sista. Kalau biasanya perasaan lelah itu, kalau kita mengartikan suatu perasaan burnout itu adalah sebagai rasa lelah, sebenarnya keduanya tuh mirip, tapi ada perbedaannya gitu ya. Kalau rasa lelah itu kan lebih cenderung sementara gitu ya teman-teman. Perasaannya itu tuh bisa hilang dalam jangka waktu yang sementara dan masih bisa di manage dengan hal-hal yang simple gitu. Misalnya kita lelah karena olahraga nih, habis lari gitu kan. Kita duduk sebentar atau kita minum, kita selonjoran, sebentar aja udah hilang rasa lelahnya. Tapi kalau burnout bisa berhari-hari, bisa kita rasakan dalam satu hari full gitu kan, nggak hilang-hilang, masih sampai bikin kita ngerasa pusing atau bikin menurunkan performa diri kita jadi gampang sakit dan sebagainya hingga mengganggu pola hidup kita. Itu bisa kita definisikan sebagai burnout ya. Dalam kondisinya seperti ini. Kemudian dari faktornya, tadi juga sudah dikasih tahu sama Sista ya, ada banyak sekali faktor. Apalagi dengan kondisi dan aktivitas kita yang beragam, faktornya juga berbeda-beda pasti. Mungkin misalnya dengan pekerjaan yang terlalu overtime gitu ya, yang dialami dengan Sista tadi, sampai yang seharusnya malam hari kita bisa beristirahat pun kita masih harus tetap bekerja. Ditambah lagi tekanan dari orang-orang sekitar, dari atasan, dari keluarga kita misalnya yang menuntut kita harus begini dan begitu, dan kita dituntut untuk memenuhi ekspektasi mereka gitu ya. Kita sudah bekerja, kita sudah belajar, ditambah lagi harus mewujudkan apa yang mereka ingin gitu. Sedangkan apa yang kita dapat tuh tidak seperti yang kita harapkan. Kita nggak dihargain, kita nggak didukung, nggak ada support sistemnya gitu ya. Dan ini tuh yang bikin kita udahlah overthinking, udahlah habis tenaga, akhirnya kehilangan semangat untuk melakukan ataupun memulai kembali gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sudut pandang pelajar kayak melihat faktornya dari pekerja, mungkin kalau dari mahasiswa gitu ya, dari ininya subjektif Nia sendiri, ada hal-hal yang bikin Ninya tuh ngerasa burnout. Misalnya, yang pertama ada tugas yang menumpuk gitu ya, meskipun kadangkala masih bisa di manage, masih bisa dikerjakan, masih bisa bagi waktu lah ya dengan aktivitas sehari-hari juga. Tapi karena banyak hal faktor lain juga yang mendukung kita tuh akhirnya tugasnya nggak selesai-selesai gitu, mulai dari dosennya, mulai dari kelompoknya yang mungkin tidak mendukung untuk bisa menyelesaikan tugas gitu ya, terus juga ya kurangnya apa ya sumber daya yang bisa kita kita minta ilmunya gitu, yang bisa membimbing kita, yang bisa membina kita, itu kita tidak bisa mendapatkan itu, sehingga kita pun akhirnya kebingungan kan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita alami itu gimana. Terus lagi banyak tuntutan tadi ya, mungkin sebenarnya nggak begitu banyak, dan karena yang dari ininya sendiri rasakan Iya, jaringannya masih. relatif gitu ya. Iya. Kemudian kalau cara ngatasin burnout tuh gimana sih Sista? Kalau Iya. dari perspektif Sista? Iya, oke oke. Mungkin Jen masih belum ngerasain skripsi ya. Ntar lagi, ntar lagi. Oh, ini kayaknya 1 tahun Ntar lagi. terakhir baru ya. Iya, masih belum. Kayak ibaratnya kan kayak ujian itu atau kayak tingkat tekanan itu naik naik level ya, bisa dibilang. Nanti mungkin masih belum di level itu. Nanti kalau di level itu rasakan aja, nikmatin aja ya. Nah, ini ada nih. Bentar, sebelum kita beralih ke solusinya atau gimana ngatasinnya, nih ada dari teman-teman yang komen. Mbak Dila, dia bilang burnout itu kadang muncul di fase peralihan. Contohnya waktu gadis dia bekerja, setelah menikah dia tidak bekerja lagi. Nah, fase melepaskan kebiasaan atau rutinitas lama ke baru itu yang lumayan buat burnout gitu ya. Ini Mbak Dila udah nikah ya kondisinya ya? Ya Mbak Dila udah menikah ya Mbak? Udah Mbak. Nah iya benar-benar sih. Oh iya, alhamdulillah gitu ya, masya Allah. Kita dapat pengalaman baru nih. Kalau kita masih jomblo ya, Je. Betul, betul. Jadi belum bisa ngerasa ini nih, belum belum ada pemicu untuk hal ini. Maksudnya pemicu burnout karena hal udah nikah gitu ya, maksudnya di dunia Mm-mm. rumah tangga atau Betul. pernikahan gitu ya. Oke, masya Allah ya Mbak.
Jadi apa namanya di proses peralihan juga ada. Pasti yang tadinya kita bekerja gitu ya, ibaratnya masih sibuk sama diri sendiri, ngurusin diri sendiri dengan udah menikah gitu ya, pasti ada tanggung apa, ada amanah baru yang lebih banyak gitu ya. Sekarang ngurusinnya bukan untuk diri sendiri tapi ada amanah baru juga ngurusin suaminya gitu ya, ngurusin rumah tangga gitu kan. Pasti ibaratnya ada pemicu apa ya, pemicu burnoutnya di fase peralihan dan juga mungkin di aktivitas di keseharian di rumah tangga mungkin ya Mbak. Gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau cerita pengalamannya pengalamannya terkait dengan pernah ngalamin burnout atau enggak? Ada yang mau cerita Mungkin nggak? ada yang mau menjelaskan dari sudut pandang dan pengalaman masing-masing Iya, gitu. Pasti benar-benar berbeda-beda gitu pemicunya ya. apa mungkin kayak Betul, gitu. kayak Mbak Dila tadi kan dari sudut pandang beliau yang sudah menikah nih. Kalau Jan dari mahasiswa, mahasiswa dari eh, Iya, yang sudah bekerja, benar-benar. pasti kan faktornya beda-beda gitu ya, Sista. Betul, boleh. Apakah ada? Kita tidak Mbak Wulan mau tidak cerita nggak Mbak eh, Wulan? Mbak Wulan ini anak organisasi nih, boleh diceritain. Burnout di burnout-nya. organisasi. Kebetulan Mbak Wulan ini ya pejuang ini ya pejuang pejuang apa namanya pejuang pengadil apa keadilan gitu keadilan terkait dengan korban pelecehan seksual ini tekanannya luar biasa loh teman-teman. Boleh nih Mbak Wulan, boleh nggak sharing-sharing? Nggak apa-apa sih kita sharing aja kan dulu sharing. Oke. Suaraku jelas nggak? Jelas jelas jelas. Jelas, jelas. Aku juga mau cerita kalau misalnya eh gitu soal burnout ini. Sebenarnya aku pernah burnout, apalagi pas ngurusin kasus pelecehan seksual di Insta itu. eh aku pernah ngurusin kasus pelecehan seksual di Insta tahun 2022 sampai 2023. Mungkin bisa dekat lagi sama mic-nya Mbak. Oke, Ah, iya. kayak gini. Nah, jadi eh, aku tuh mungkin burnout-nya tuh karena capek fisik, capek mental, itu aja sih. Kayak semuanya tuh teralihkan dari yang mungkin kita susah bagi waktu sama kuliah, sedangkan kita dituntut untuk kuliah juga gitu kan. Terus eh, harus milih memprioritaskan yang mana. Dan aku juga sempat nunda KKN gitu kan, dan nunda banyak hal tentang perkuliahan gitu kan untuk nyelesain kasus pelecehan seksualnya dulu gitu sampai inkrah kayak gitu kan baru aku lanjut lagi dan itu mungkin cukup ini ya cukup apa murah tenaga pikiran bahkan ke finansial juga tapi aku bersyukurnya mungkin aku nggak sadar ya kalau itu tuh burnout aku pernah juga yang aku seorang ekstrovert ketemu banyak orang tuh seneng itu malah itu yang harus menjadi recharger buat diriku tapi suatu hari di akhir-akhir kepengurusan aku malah gak mau ketemu sama orang kayak aku kayak muak banget ketemu sama orang kayak gitu jadi waktu itu aku benar-benar kayak istirahat selama 1 minggu full buat gak ketemu sama orang-orang kayak gitu aja sih Iya benar-benar. tapi ya itulah karena ini ya mungkin banyaknya kesibukan kayak kita emang harus bisa bagi-bagi gitu kan. Setauku eh, sependek pengetahuan itu ya manusia itu kan punya ruhiyah, fitriyah dan jasadiah yang harus dipenuhi kayak gitu. Dan tiga-tiganya itu mungkin ada yang kayak kita zolimin kayak gitu. Jadi eh, di aku pribadi kayak nyoba buat mengevaluasi di antara tiga itu tuh mana yang kurang baru aku perbaiki kayak gitu dan lama kelamaan ya aku lulus gitu itu aja sih itu yang aku tahu soalnya aku nggak belajar banyak soal psikologi. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau dari pengalaman Mbak Ulan tuh ya capek fisik pasti capek fisik, capek mental gitu ya. Mungkin ada apa namanya tekanan apa ya tantangan ya waktu itu. Ada beberapa tantangan juga waktu itu dan juga
apa ya, harus menyesuaikan juga gitu ya, memanajemen waktu juga antara kuliah gitu ya dengan perjuangan mengurus berkas sana sini gitu ya, yang bisa dibilang menguras banyak waktu dan tenaga gitu ya pasti. Tetapi masih ada juga beban kuliahnya waktu itu ya. Jadi ya lumayan lah gitu ya, menjadi pemicu dari burnout-nya seperti itu. Dan Masya Allah ya, dari cerita-cerita tadi, ya pasti ya setiap orang, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ya setiap orang pasti pernah gitu ngalamin yang namanya burnout gitu ya. Walaupun mereka nggak sadar mungkin ya, ada beberapa orang yang nggak sadar gitu ya, ada beberapa orang yang ngerasa, aku baik-baik aja kok gitu, padahal dia lagi ngalamin burnout seperti itu ya, pasti ada ya. Di fase atau aku ngerasa di fase ya pengen istirahat aja gitu kan. Aku baik-baik aja, belum belum menyadari itu, tapi ternyata ngalamin itu gitu ya. Ya nggak masalah sih kalau misalnya jadi ilmu tentang burnout ini sebenarnya bukan untuk self diagnosis ya, tapi ibaratnya kita lebih aware gitu loh. Kalau kita lebih aware, kita sadar, jadi kita tahu gitu, oh solusi apa nih yang bisa kita lakukan gitu ibaratnya. Jangan sampai kita nggak sadar malah ibaratnya kita jadinya nggak ngobatin gitu atau nggak cari solusinya kan jadinya seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk solusinya sendiri gitu ya, kalau secara teknis gitu ya, secara teknis atau secara apa namanya ya secara teknisnya sebelum kita beralih ke bagaimana dari sisi spiritualnya, yang pertama itu adalah cari cari teman sih, cari teman cari teman, cerita atau dari keluarga gitu ya, cari orang terdekat gitu ya yang bisa kamu ajak cerita gitu ya. Kalau misalnya kamu orang introvert kan nggak mungkin ya, biasanya itu lebih nyaman sama orang yang udah dekat, misalnya entah keluarga atau sahabat seperti itu ya. Kalau orang extrovert mah bisa sama siapa aja dia minta solusi ya, atau bisa sama siapa aja dia lagi cerita cerita sama siapa aja gitu mungkin. Tetapi yang lebih jadi kesimpulannya adalah ya udah ketika kita lagi di fase burnout-nya gitu ya, cari aja gitu teman cerita yang bisa mendengarkan kita gitu ya, yang bisa apa namanya, yang bisa mendengarkan cerita kita, yang bisa membantu kita mungkin ya, yang bisa memeluk kita atau merangkul kita ketika kita benar-benar lagi ngerasa burnout seperti itu. Dan juga apa namanya, yang kedua, kalau misalnya kamu apa namanya punya budget gitu ya, punya budget atau punya dana gitu ya, kamu bisa minta bantuan tenaga ahli sih, bisa minta bantuan psikolog. Waktu itu Sista sebelum mutusin untuk resign sempet untuk konsultasi ke psikolog, cuman online gitu ya. Dan saran Sista ya, kalau misalnya mau nyari psikolog, cari psikolog yang backgroundnya psikologi Islam. Nanti pendekatannya bakal dikasih ke pendekatan yang secara Islami, seperti itu. Apa namanya, waktu itu sesinya online, terus kayak ngelakuin self healing gitu ya, ada self healing, jadi kita tarik nafas gitu ya, kayak kayak atur nafas, tarik nafas dalam-dalam gitu kan, terus buang kayak gitu. Terus kita disuruh ngebayangin gitu ya, mungkin orang-orang yang orang-orang yang bisa dibilang memicu stres kita gitu, ada orang-orang yang memicu burnout kita. Waktu itu kan pemicu burnout-nya sisa itu kan bisa bilang anak-anak ya, ada anak-anak gitu kan, terus ada beberapa kolega juga ada beberapa kolega juga, jadi di situ psikolognya tuh kayak ngebimbing kita kayak coba bayangin gitu ya orang-orang yang mungkin pernah memicu kamu marah gitu ya, pernah ngatain kamu ini itu gitu ya, coba bayangin itu di depan kamu gitu ya, coba apa namanya itu, coba kamu luapkan gitu apa yang mau kamu omongin ke orang ini yang belum kamu sampaikan kayak gitu, apa yang kamu pendam selama ini coba kamu keluarkan kayak gitu kan. Terus jadi sisal itu ibaratnya kayak di terapi gitu ya, sambil atur nafas, sambil ngejam, sambil ngebayangin, sambil meluapkan unek-unek, itu bener-bener bercucuran air mata sih. Jadi kita kayak eh apa ya, kayak merilis gitu, ngerilis semua beban-beban yang udah kita tumpuk gitu ya, merilis semua emosi-emosi yang mungkin terpendam selama ini, bahkan itu even ke orang-orang yang terdekat kita, ibaratnya kayak gitu. Jadi bener-bener dirilis sih, jadi rilis emosi, atur pernafasan, dan alhamdulillah di akhir sesi itu kita di reminder tentang penerimaan kayak gitu, penerimaan bahwa makasih ya Allah kayak gitu, aku menerima ini ya Allah kayak gitu, bener-bener kayak kita tuh dibimbing gitu gimana setelah kita udah rilis, kita diajak untuk menerima gitu, menerima segala apa namanya yang sudah Allah takdirkan untuk kita, tuh udah nyentuh ranah psikologi, udah nyentuh ranah spiritual kan ibaratnya kayak gitu. Jadi insya Allah ketika teman-teman punya budget gitu ya, punya dana,
Iya, kayak kita sakit pilek lah, ibaratnya kayak gitu ya. Kalau pilek kan kita ke dokter ya, gitu. Nah, ini sakit jiwa nih, sakit jiwa, sakit mental nih, misalnya bilang kayak gitu. Ada sakit mental, burnout, kita ngerasa burnout, kita ngerasa nggak baik-baik aja. Nah, kita ke psikolog gitu. Jadi psikolog tuh kayak ya dokter ketika kita pilek kayak gitu loh. Cuman mungkin selama persepsi orang-orang kita ya selama ini masyarakat ngira, kalau ke psikolog itu kayak udah parah gak sih? Kita jadi kayak orang gila gak sih gitu. Padahal enggak loh, ke psikolog itu banyak loh ininya, fungsinya gitu. Bisa jadi kita apa namanya kayak apa tes minat bakat kayak gitu kan. Kita konsultasi terkait dengan apa namanya kepribadian kita gitu kan. Kita konsultasi terkait dengan gejala-gejala yang kita alami kayak gitu. Itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi kalau punya budget bisa tuh konsultasi ke psikolog gitu. Cari-cari aja tuh di Instagram gitu kan. Ada konsultasi online, ada konsultasi offline. Kalau teman-teman domisilinya di Palembang banyak kok dokter praktek ya, dokter psikolog praktek yang buka praktek sendiri tuh banyak. Kalau di rumah sakit tuh ada, tapi ngantri. Ngantri dan susah administrasinya. Mending ke yang ini aja buka praktek mandiri aja kayak gitu. Psikolog yang buka praktek mandiri. Terus abis itu yang kedua adalah, nah buat yang kerja gitu ya, atau buat yang masih kuliah juga, maksudnya berlaku untuk siapapun sih, apalagi untuk people pleaser ya, seperti saya. Ya jangan ragu untuk bilang tidak terhadap sesuatu yang bisa dibilang di luar kapasitas kita, yang nggak bisa kita handle seperti itu, atau sebenarnya kita nggak bisa nih gitu, tapi kita bilang ya iya 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 gitu, padahal kita nggak bisa, ibaratnya kayak gitu kan. Yang kalau misalnya kita memang mau nyoba ya nggak apa-apa kalau kita sanggup. Tapi kalau nggak bisa ya nggak masalah sih, ibaratnya kayak gitu. Jangan memaksakan kapasitas diri kita, ibaratnya kayak gitulah. Tapi kalau mindset kita mau mengembangkan kapasitas diri, it's okay. Tapi kalau dipaksakan, jangan, ibaratnya kayak gitu kan. Terus abis itu eh ya tadi ya rilis emosi, dan rilis emosi ini beda-beda tiap orang. Ada yang cerita gitu ya, ada yang nulis di buku gitu ya, ada yang nulis di postingan atau nulis dimanapun gitu ya, terserah sih di mana aja. Jadi ada yang kayak atur pernafasan ya, kayak tarik nafas gitu kan, buang, terus kayak kasih afirmasi-afirmasi ke diri gitu setiap bangun tidur atau gimana gitu ya. Itu mungkin teman-teman bisa nyari sendiri ya metode yang paling cocok sama teman-teman tuh apa. Karena metodenya tuh banyak, dan juga pilih aja yang paling cocok sama teman-teman gitu ya kalau udah ngerasa capek gitu. Terus cari kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang bisa merilis rasa lelah kita lah, ibaratnya kayak gitu kan. Kayak mungkin olahraga gitu ya, masak dan sebagainya. Cari apa namanya hobi-hobi yang mungkin teman-teman bisa lakukan, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya dari sisi psikologis gitu ya, mungkin Dina boleh sharing nih gimana dari sisi psikologi, dari sisi spiritualnya maksudnya kayak gitu. Mungkin boleh sharing nih Nina. Oke, betul. Dan Gitu. juga mengulas kembali dari kalau dari segi umumnya tadi ya, teman-teman. Mungkin eh, mengingat apa yang Sista bilang kalau kita punya punya eh, apa ya pendapatan lebih gitu, punya uangnya gitu ya. Selain dengan psikolog, teman-teman bisa melakukan dengan traveling gitu kan ya, mengunjungi tempat-tempat yang teman-teman suka, beli makanan yang teman-teman suka, melakukan hobi-hobi yang teman-teman suka juga, pun juga olahraga untuk meningkatkan hormonnya gitu kan, itu bisa menjadi apa ya solusi salah satu gitu ya untuk menghilangkan atau mau setidaknya seminim-minimnya tuh mengurangi lah dari perasaan burnout tadi. Nah, kalau itu misalnya kita ambil secara umum gitu ya teman-teman, kita coba eh apa ya ungkap juga dari sisi ideologisnya. Mungkin pasti semuanya itu ada apa ya berkesinambungan gitu ya, saling cocok mencocokkan. Tapi kalau dari ideologis itu kan kita ambil dari bagaimana sunnahnya di Al-Qur'annya bagaimana gitu kan ya. Kalau dari secara umum kita ambil dari penelitian-penelitiannya. Nah, mungkin dari segi ideologisnya teman-teman bisa eh, menghilangkan burnout itu yang pertama dengan membangun pemikiran dengan akidah Islam. Jadi mungkin teman-teman pernah belajar juga gitu ya kalau dari Islam itu pertama yang ditanamkan kepada umatnya adalah akidahnya dulu. Jadi ketika umatnya itu sudah punya akidah yang kuat, jadi di perasaan mereka pun mental mereka tuh juga kuat gitu, nggak mudah, bukan mental-mental lembek gitu lah ya bisa dibilang kayak orang-orang tuh sudah dibentuk menjadi
pemuda-pemuda yang siap untuk berjihad. Jadi tuh benar-benar mentalnya tuh yang sudah sempurna gitu ya. Nggak lagi mempermasalahkan hal-hal kecil yang dikit-dikit overthinking, dikit-dikit mau ke psikolog gitu ya. Meskipun nggak dipermasalahkan teman-teman. Selagi kita tidak bisa memanage itu, kita boleh bertanya kepada orang-orang yang lebih ahli. Nah, kalau dalam Islam kita tuh akan dilatih gitu ya, dibina juga dengan kepemimpinan berpikirnya secara Islam. Artinya, kalau ketika kita sudah mempunyai pemikiran itu, kita akan memandang kehidupan itu tidak hanya dari segi dunianya, tidak hanya melihat pekerjaan kita, pendidikan kita, misalnya segala aktivitas yang kita lakukan itu tidak hanya dari segi pendapatan, misalnya tujuan dunianya apa, tapi juga dari segi akidahnya. Jadi ketika kita sudah mempunyai pemikiran Islam, membangun dengan kiadah fikir Islam, kita insya Allah kita bisa dipandu gitu ya pemikirannya dengan cara yang benar sehingga kita tuh punya mental yang kuat juga. Nah, solusinya jadi tidak hanya dengan apa ya berpikir yang apa tuh bisa dibilang duniawi tapi juga berpikir ideologis. Nah, jadi burnout ini terjadi mungkin karena kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi dengan tentang kehidupan, itu juga melihat kenyataan hidup yang bertolak belakang. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini hidup untuk beribadah gitu ya sebagai ladang amal kita untuk mengumpulkan amal untuk kembali kepada Allah nanti, maka kita pasti akan melihat segala kesulitan hidup yang kita alami itu adalah sebagai sebuah bentuk apa ya ujian kita sebagai bentuk usaha kita untuk bertahan dalam hal ibadah gitu ya. Kita melakukan aktivitas beribadah, apa ya belajar, menimba ilmu dan sebagainya itu dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah untuk menjalankan syariatnya. Karena ketika kita membangun pemikiran akidah Islam, artinya kita punya mengerti tujuan hidup kita tuh apa gitu kan. Teman-teman pasti tahu kan tujuan hidup kita di dunia adalah untuk beribadah. Jadi ketika kita merasa misalnya aku capek kerja, aku capek sekolah, misalnya gitu ya. Teman-teman jangan pernah lupa bahwa kita melakukan semua itu adalah dalam hal ketaatan kepada Allah. Dan jangan lupa yang dimaksud dengan belajar gitu ya, menimba ilmu yang wajib itu sebenarnya adalah mempelajari Islam. Jadi ketika kita belajar IPA, PKN, IPS dan sebagainya itu adalah ilmu-ilmu yang mubah yang mungkin kita mau mempelajarinya atas dasar kesukaan kita dalam bidang itu gitu ya. Dan untuk memanfaatkan ilmu kita, maka kita akan mengajarkannya gitu ya. Jadi kita tidak akan pernah merasa keberatan untuk memanfaatkan apa ya semua apa yang bisa kita lakukan yang ada dalam diri kita gitu ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah menyadari bahwa dunia ini adalah tempatnya kita diuji. Jadi bukan apa ya, bukan hal yang tidak biasa ya teman-teman. Kalau misalnya kita semua punya ujian, punya kesulitan dalam hidup, karena memang kenyataannya dunia ini adalah tempatnya diuji. Tempat kita bersenang-senang itu ya kelak di akhirat gitu ya, antara surga dan neraka. Terus eh, kalau misalnya kita memandang dunia ini terlalu tinggi gitu ya, kita mengejar nikmat dunia yang tiada akhirnya, bekerja sampai tak kenal waktu gitu ya, mengejar gaji yang mungkin sebenarnya tak seberapa dengan apa banyaknya kewajiban yang kita akhirnya lalaikan karena hal-hal yang kita kejar tadi. Ini ngambil dari kalimat yang menarik ya. Siapa yang menyangka hidup dunia akan mudah dan lepas dari beban, maka dia belum memahami tugas manusia sebagai hamba Allah gitu. Kalau kita misalnya mengejar dunia, artinya kita belum memahami tugas kita yang sebenarnya itu di dunia ini untuk apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami tujuan hidup kita ini dengan memandang dunia itu tidak materialistis gitu ya. Melainkan ganti tujuan hidup kita itu dengan ideologis. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja untuk mendapatkan gaji, teman-teman belajar untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan gelar, ataupun kalau teman-teman misalnya apa ya, menikah untuk punya suami yang kaya misalnya, atau mempunyai anak supaya punya temen hidup dalam rumah tangga, coba deh kita ganti dulu tujuan hidup kita itu dengan nilai yang lebih ideologis. Karena memang sering kali ya, dan memang kasusnya berarti itu lahir karena tujuan hidup kita yang masih duniawi gitu. Oh, seperti tadi kan gajinya, jabatannya, status sosialnya, dan lain-lain gitu. Termasuk akhirnya kita mengabaikan kewajiban kita, yaitu untuk apa ya, mendakwahkan Islam, untuk belajar Islam gitu ya. Kemudian ada lagi
cara mengatasi burnout tadi adalah dengan menjadikan amalan-amalan sholat kita itu sebagai terapi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman capek dengan duniawi, teman-teman bisa alihkan dengan beribadah gitu ya, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Seperti itu pun yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Kemudian bersama orang-orang yang soleh ini artinya kita berada dalam sebuah jamaah ya teman-teman. Karena kalau kita masih merasa sendirian, ketika kita merasa tidak ada orang yang bisa kita andalkan, akhirnya itu memicu burnout yang berterusan gitu ya, tidak ada hentinya karena kita tidak punya tempat cerita gitu. Sehingga ketika teman-teman sudah menemukan jamaah, teman-teman bisa punya potensi yang lebih kuat untuk tetap bertahan dalam ketaatan gitu. Artinya apa ya? Jamaah itu ibarat charger kita, charger iman kita, charger pemikiran kita, sehingga ketika kita mulai lelah dengan dunia, ada orang yang apa ya, ngasih motivasi ke kita, yang ngingetin kembali kita tentang tujuan hidup kita gitu, sehingga kita nggak akan mudah berputus asa dari apa-apa yang membuat kita tuh kelelahan gitu ya. Terus yang terakhir adalah kita harus tawakal dengan takdir. Jadi teman-teman, kalaupun kita bekerja dan melakukan segala aktivitas ketaatan itu adalah dengan berekspektasi yang terlalu tinggi, kadangkala pasti yang terlahir adalah apa ya, kekecewaan gitu ya, karena kita berekspektasinya A, karena kita sudah mengusahakan yang sudah begitu besar usaha kita, tapi ternyata ketika kita mendapatkan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, akhirnya kecewa gitu. Maka di sini penting bagi kita untuk tawakal. Masalah hasil itu adalah urusannya Allah gitu. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah usaha kita. Jadi mau bagaimanapun kita belajar ya dalam hal taat kepada Allah gitu ya, menjalankan ibadah. Jadi kalaupun misalnya apa yang kita dapat dari hasil yang kita pelajari, dari hasil yang kita kerjakan itu tidak seperti yang kita harapkan, ya itu adalah kuasanya Allah. It's above our play grade gitu ya, di bawah dari kuasa kita. Nah, hal ini menteladani dari Rasulullah gitu teman-teman, karena memang Rasulullah adalah satu-satunya teladan yang paling sempurna untuk kita ikuti gitu ya. Semua yang Allah ajarkan, semua yang Allah firmankan pun sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pantang menyerah, Rasulullah itu pandai mengelola emosinya, Rasulullah itu tidak materialistis, Rasulullah juga hidup dalam jamaah gitu ya teman-teman. Kita bisa mengambil beberapa kisah gitu ya. Misalnya contohnya dari Rasulullah yang pantang menyerah. Rasulullah itu mungkin teman-teman juga kenal, Rasulullah itu adalah seorang nabi ya. eh Nabi yang Allah percaya untuk membawakan Islam sebagai nabi terakhir yang membawa wahyu terakhir yang menyempurnakan Islam gitu. Rasulullah pada saat beliau hidup, bagaimana yang dialaminya? Beliau ditentang, beliau dicemooh, beliau dianggap gila, beliau sampai dilempari batu, tidak diterima dimanapun. Tapi yang dilakukan Rasulullah apa? Rasulullah tidak menyerah gitu ya, karena Rasulullah pun apa ya, memandang kehidupan tuh adalah dalam bentuk kecintaannya kepada Allah gitu ya, untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Bahkan ketika Rasulullah pun ditinggalkan oleh orang yang paling dicintainya, orang yang paling mendukungnya gitu ya dalam hal dakwah, yaitu Khadijah, Rasulullah tetap tidak menjadikan itu sebagai alasan dia untuk menyerah gitu. Artinya Rasulullah pun melakukan dakwah dengan keyakinan yang tak pernah tergoyahkan. Nah, ini yang harus kita contoh. Kita tidak boleh goyah gitu ya teman-teman, dengan apapun ujian yang kita alami gitu. Kemudian dari sisi pengelolaan emosinya. Oke teman-teman, kalau pernah nonton kartun Nusa dan Dara gitu ya, kalau kita misalnya sedang marah gitu, disunahkan gitu ya untuk duduk, disunahkan untuk wudhu, dan kalaupun masih eh, apa ya, marah juga, cobalah untuk berbaring gitu ya. Nah, kalau dari contohnya Rasulullah itu mengelola emosinya tuh dengan amat sangat termanage gitu ya, amat sangat terkelola sekali. Beliau mengelola emosinya. Contohnya, misalnya ketika Rasulullah itu sedang lelah, Rasulullah mencoba untuk meningkatkan lagi ibadahnya. Rasulullah bangun malam, Rasulullah melakukan sholat yang panjang, terus juga Rasulullah berdoa kepada Allah. Rasulullah pun tidak menjadikan dunia itu sebagai pelarian, teman-teman. Jadi kalau misalnya eh, kita berpikirnya untuk traveling, dikit-dikit mau healing, dikit-dikit mau apa ya, beli ini dan beli itu, cobalah
dari hal-hal yang sederhana dulu, dari hal kedekatan kita kepada Allah. Mungkin kita tuh jadi seseorang yang mudah apa ya, mudah panik, mudah stres gitu. Mungkin karena kita kurang kurang mengelola emosi kita, kurang banyak ibadahnya, kurang banyak zikirnya, kurang banyak hal-hal yang bisa bikin hati kita tuh tenang. Nah, salah satunya contohnya dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, Rasulullah itu mengatakan, eh, Rasulullah itu mengelola emosinya dengan sholat, dengan mengatakan, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi itu ketika mungkin entah itu dalam peperangan dan sebagainya, ketika pikirannya sedang berkecamuk, Rasulullah menenangkan pikirannya itu dengan sholat. Ya, jadi teman-teman tuh kayak sholat tuh cuma sebentar, tapi dampaknya untuk kita tuh bisa begitu besar dan bisa bikin hati kita tuh tenang setiap saat gitu ya teman-teman. Kemudian Rasulullah itu juga tidak materialistis, artinya tidak memandang gaji misalnya kan. Kalau dipikir-pikir kayak dakwah tuh buat apa sih? Dakwah nggak dapat apa-apa. Dakwah tuh gratis ya kan. Mau dakwah ke orang-orang jahiliyah, dakwah ke orang-orang kafir, boro-boro mau dapat duit, yang dapat justru cemoohan, dapat cacian, dapat sakitnya gitu kan, sakit sakit fisiknya, apalagi sampai dilemparin, mohon maaf, kotoran gitu, dilempari batu. Tapi Rasulullah tidak menjadikan itu sebagai alasan dia untuk menyerah. Karena yang dipandang apa? Rasulullah tuh berorientasinya pada ridho Allah, bukan pada hasil duniawinya. Jadi kalau dipandang dari duniawi mungkin akan dinilai sangat rugi gitu ya. Ngapain sih hijrah ke Mekah, ke Madinah gitu kan, bolak-balik untuk mengajarkan agama kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dinilai dari duniawi pasti rugi, ya kan? Udahlah capek, udahlah nggak dapet duit, udahlah tenaga habis, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, tapi Rasulullah tidak menilai dari sisi itunya. Rasulullah tuh berorientasinya kepada apa? Kepada ridho Allah. Melihat tujuan hidup kita itu adalah untuk meraih ridhonya Allah gitu ya teman-teman. Kalau dilihat pun kan Rasulullah tuh sebenarnya adalah orang yang kaya gitu ya. Bahkan ketika menikah pun memberikan mahar yang luar biasa untuk wanita yang dicintainya. Tapi Rasulullah tetap memutuskan untuk hidup dengan sederhana. Padahal orang-orang pun banyak yang menawarkan jabatan, menawarkan ia untuk menjadi raja, menawarkan apa ya? Orang-orang bilang tuh sebenarnya kalau Rasulullah mau menikah dengan siapapun pun, wanita mana sih yang mau menolak Rasulullah gitu. Tapi Rasulullah tidak mengambil itu. Dia tidak mengambil dari sisi materialistisnya, tapi beliau mengutamakan ridho Allahnya. Kemudian dari sisi apa ya, Rasulullah tuh juga mengajarkan kita untuk zuhud. Zuhud itu artinya kita menjauhkan diri ya teman-teman, menjauhkan diri dari duniawi gitu. Maksudnya di sini bukan berarti kita diem aja gitu ya, kita tidak mengejar apa yang bisa kita dapatkan di dunia, tapi dalam hal ini Rasulullah tuh mengajarkan seolah-olah bahwa dunia ini bukan sesuatu hal yang berarti. Ibarat teman-teman tahu apa ya, istilahnya tuh nikmat dunia ini bagai setetes dari air di lautan. Jadi tuh dunia tuh nggak ada artinya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pun dikatakan oleh Rasulullah, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tapi kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Jadi mungkin teman-teman misalnya bisa jadi faktor berat kita adalah ekspektasi kita untuk mendapatkan gaji yang cukup supaya bisa punya rumah, supaya bisa punya mobil, belum lagi orang tua dan keluarga misalnya yang menginginkan kita tuh bisa bermanfaat untuk mereka gitu kan. Bisa jadi mungkin karena tujuan hidup kita tuh masih dunia, dunia dan dunia aja sampai bikin kita tuh ngerasa nggak pernah cukup dengan apa yang kita punya. Padahal sebenarnya kekayaan itu adalah ketika kita merasa cukup ya teman-teman. Dan eh, dengan pentingnya jamaah pun ini menjadi apa ya, patokan kita, menjadi hal yang harus kita teladani dari Rasulullah bahwa kita harus mempunyai jemaah yang bisa menguatkan kita dalam hal ketaatan ini, dalam hal membangun mental yang kuat ini. Sebagaimana Rasulullah dahulu pun mengajarkan Islam gitu ya bersama sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya untuk membuat jamaah. Karena Rasulullah sadar gitu ya, Rasulullah tuh untuk membangun pemikiran itu, kita butuh jamaah. Untuk menguatkan pemikiran kita, kita butuh jamaah. Untuk apa ya, untuk menguatkan Islam ini, kita butuh jamaah. Sehingga Rasulullah pun melakukan pembinaan terhadap para sahabat. Jadi, artinya di sini kita pun butuh ilmu. Kita butuh eh, jamaah yang bisa membuat kita tuh belajar lebih dalam dalam hal agama gitu ya. Nah, mungkin dari situs ya,
sisi ideologis yang bisa Nina sharing ke teman-teman semua. Ya, Masya Allah ya, cukup cukup lengkap ya apa yang disampaikan dari Nina Jian tadi ya. Tapi mungkin kalau boleh merangkum gitu ya. Jadi terkait dengan penerimaan nih, Mbak Adila cerita nih. Dulu sebelum ikut kelas Derus titik nol, pernah dibilang sama tim teman psikolog, syarat pulih sepenuhnya itu bukan menghapus lukanya, tapi belajar menerima dan mencintai luka itu. Nah, terus aku cobain nih aku combine dengan setelah aku ikut kelas The Roots. Nah, waktu itu temanya kodo dan kodar. Nah, itu bagaimana sikap kita menjemput dan menghadapi kodo dan kodar sesuai syariat Allah. Itu relate banget ketika kita harus menerima luka. Iya, bener banget. Jadi, ya seperti yang dibilang Nina tadi ya, menyentuh ranah akidah. Jadi akidah kan keimanan, kepercayaan kita terhadap koda dan kodarnya Allah gitu ya. Koda dan kodarnya Allah itu bisa baik, bisa buruk gitu ya. Dan baik buruknya itu kita nggak bisa menentukan. Jadi baik buruknya itu Allah lah yang lebih tahu. Kayak gitu kan. Jadi seperti yang Sista ceritakan tadi gitu ya, yang pernah Sista pernah konsultasi atau self healing sama psikolog Muslim, psikologi Islam. Jadi beliau tuh setelah kita rilis emosi gitu ya, setelah kita nangis berderai air mata, meluapkan segala unek-unek kita yang terpendam gitu ya ke orang-orang yang mungkin pernah melukai kita gitu ya. Nah itu dibimbing gitu ya Allah terima kasih gitu, kita terima kasih terus ya, oh terima kasih gitu ya, aku terima semua ini ya Allah, buatlah aku ridho ya Allah gitu. Kita jujur aja sama Allah terkait dengan apa yang kita rasakan gitu. Kalau teman-teman masih belum bisa menerima, kalau teman-teman masih belum bisa ridho, minta tolong sama Allah untuk bisa, untuk apa ya, untuk bisa lapang gitu, untuk bisa ridho dan untuk bisa menerima. Karena memang jujur li ya, untuk menerima, untuk ridho itu nggak mudah teman-teman. Jujur li ya, kalau boleh jujur gitu. Kalau mulut mungkin bisa mudah mengucapkan kita ridho, kita rela, kita ikhlas itu benar-benar bisa gitu ya, mudah untuk mengucapkan. Tapi di dalam hati kita nih kadang masih ada aja yang ganjel gitu. Dan kita jujur aja sama Allah gitu ya Allah, aku masih belum bisa untuk ridho gitu. Aku masih belum bisa menerima ya Allah gitu. Jadi tolong aja gitu, minta tolong sama ya Allah, tolong aku untuk bisa menerima gitu ya. Tolong lembutkan hatiku untuk bisa menerima dan sebagainya. Itu tuh bener-bener nenangin sih, setelah itu nenangin gitu ya. Dan juga apa namanya? Kita jadi apa ya? Kita jadi lega aja gitu rasanya. Dan kalau kita udah belajar kodo dan kodar, baik buruknya takdir Allah gitu ya, ada ranah yang bisa kita terima, ada ranah yang bisa kita jangkau dan ada ranah yang nggak bisa kita jangkau. Nah, apa namanya, burnout yang kita alami itu kan ranah yang bisa memanajemen burnout yang kita alami itu kan bisa dimanajemen ya ranahnya kita. Tapi pemacu burnoutnya itu nggak bisa kita kendalikan. Misal, pemicunya adalah mungkin atasan kita yang nyebelin seperti itu ya. Itu nggak bisa kita kendalikan ya, bisa dibilang kayak gitu. Mau kita kadang ya, kalau atasan itu mau kita udah nyampaikan yang benar, tetap beliau lah yang benar. Nanti kalau kalian mungkin ngerasain ya kalau misalnya jumpain orang seperti itu, ada yang seperti tipikal atasan yang bisa dibilang apapun yang kita omongin dialah yang paling benar. Ada yang tipikal seperti itu. Ada ya. Nanti mungkin teman-teman semoga aja tidak menemukan, tapi Sisa pernah ada di posisi itu, gitu ya. Nah, omongan beliau terhadap kita nggak bisa kita kendalikan dong gitu kan, mau kita ngomong 1000 kali pun ya tetap aja yang ada kita kecewa, yang ada kita gedek gitu ya. Kita udah ngomong yang benar menurut kita tapi kok di mata dia selalu salah gitu. Itu kan stresornya atau pemicunya kan di luar kendali kita gitu kan. Jadi ya udah kita fokus aja ke burnout yang kita alami gitu ya, gimana cara ngontrolnya ya dengan solusi yang sudah Nina sama Sista sampaikan tadi, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi lebih lebih apa ya, lebih tenang gitu rasanya, nggak apa ya, nggak jengkel gitu ya, nggak terlalu kecewa ketika kita ngadepin yang seperti itu gitu ya. Terus ya itulah yang mungkin bisa Sista tambahkan, jujur dalam berdoa. Itu sih, jujur dalam berdoa sama Allah gitu ya, bener-bener kita tulus minta tolong sama Allah ketika kita memang belum bisa menerima, dan terima kasih gitu ya, terima kasih kepada Allah gitu ya, rasa syukurnya kepada Allah mungkin ditambahkan lagi gitu ya. Dan kita husnuzon sih, perbanyak husnuzon juga ke Allah gitu ya, terkait dengan mungkin takdir yang tidak mengenakan menurut kita gitu. Berprasangka baik aja sama Allah gitu. Insya Allah dengan berprasangka baik kepada Allah itu bisa melegakan juga sih, bisa menenangkan kita. Dan juga jangan lupa gitu ya, kita juga bisa
self healing dengan cara membaca Al-Qur'an, mentadaburi isi-isi Al-Qur'an lagi gitu. Kayak misalnya kita bisa mentadaburi kisahnya Ashabul Kahfi. Waktu itu kan Ashabul Kahfi kan dalam menyelamatkan keimanannya kan lagi dikejar-kejar tuh sama orang-orang kafir ya. Jadi demi menyelamatkan keimanan mereka tuh mereka bersembunyi ke dalam gua. Nah, di dalam gua itu mentok, udah mentok. Aduh, mereka tuh nggak tahu lagi mau ngapain gitu loh. Kita mau keluar nanti dikepung gitu ya. Nanti kalau kita di dalam gua takutnya ketahuan kayak gitu kan posisinya kayak ya Allah ya gimana lagi nih ya Allah udah gak ada jalan keluar lagi kayak gitu kan ibaratnya. Dan dari situlah para ashabul kahfi itu berhusnuzon kepada Allah dan juga mereka berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada gitu. Ya Allah amdan. Ya Allah aku udah nggak tahu lagi harus ngapain gitu. Ya Allah ini udah mentok banget gitu ya. Ya Allah aku udah nggak tahu lagi harus ngapain gitu kan. Dan kita mohon petunjuk sama Allah gitu kan. Ya artinya arti doa itu kan ya Allah apa namanya? Artinya tuh ya Allah mana nih artinya? Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus untuk kami dalam urusan kami gitu. Jadi ya Allah aku udah nggak tahu lagi harus ngapain gitu ya. Aku udah mentok gitu ya Allah. Aku hanya berharap rahmatmu gitu ya. Aku hanya berharap rahmatmu, rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus untuk kami dalam urusan kami gitu. Jadi kadang kita kan ibaratnya udah nggak tahu lagi ngapain gitu ya. Jadi kita minta bimbingannya Allah gitu untuk bisa ngasih kita petunjuk gitu, untuk bisa ngasih kita ilham lah gitu ya. Ibaratnya nenangin aja itu udah alhamdulillah banget gitu kan, menenangkan kita. Dan dari situlah Allah memberikan pertolongan kepada Ashabul Kahfi gitu ya, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang waktu itu udah mentok banget harus ngapain. Nggak tahu lagi harus ngapain selain berpasrah kepada Allah gitu ya. Karena mereka udah nggak tahu lagi udah lari gitu ya dan nggak tahu lagi harus ngapain, udah buntu banget gitu ibaratnya. Dan kita harus yakin itu gitu kan. Terus ada juga reminder kita untuk mentadaburi Quran Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya jadi apakah kita mengira bahwa kita akan masuk surga padahal kita tuh belum diuji gitu. Gitu kan itu kan jadi tamparan lagi ya. Jadi apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu. Nah, ini balik lagi ya, kita bakal review bagaimana sih ujian orang-orang terdahulu gitu kan, yang nggak bisa dibilang nggak ada seberapanya dibanding kita. Gitu ya. Kita mungkin dapat omelan atasan atau dapat omelan dosen itu ibaratnya nggak ada luka fisik gitu ya, nggak ada apa ya, nggak ada luka yang sampai membekas banget tuh nggak ada sih sebenarnya. Kita aja yang kayak kayak sok-sok sakit hati aja kayak gitu kan. Tapi orang-orang terdahulu tuh ujiannya kayak gimana gitu kan, mereka dapat tekanan gitu ya, cacian, malapetaka, diancam, dibunuh gitu ya, dilempari batu gitu dengan berbagai macam cobaan gitu sehingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman tuh bersamanya bilang kapan lagi nih datangnya pertolongan Allah gitu ya. Mereka tuh kayak udah di titik kayak udah putus asa gitu loh, mau putus asa, tau gak sih udah putus asa kayak kapan sih, kayak kapan udah di titik mentok sabar gitu ya, kapan gitu datangnya pertolongan Allah gitu. Terus ya ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, amat-amat dekat gitu. Jadi Quran itu juga bisa jadi self healing kita juga sih untuk menenangkan gitu kan ibaratnya. Ketika mungkin kita ngerasa bahwa semua orang nggak ada yang bisa paham aku gitu kan. Jadi ingat Al-Qur'an, innallaha alimun bizatis sudur gitu kan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu gitu kan. Jadi ya lebih tenang aja rasanya gitu ketika kita lagi burn out kan kayak gitu. Oh, ada pertanyaan nih. Mau nanya Sita kalau nggak bisa kerja skripsi terus joki itu nyerah bukan? Aduh gimana ya? Mungkin jangan ke joki dulu kali ya. Coba dulu minta bantuan yang lain kali ya selain joki ya. Tapi Sista nggak tahu ya gimana bisa menanggapinya. Apakah joki ini boleh atau tidak gitu ya. Itu bisa dibilang masih belum tahu ilmunya ya. Jadi mungkin boleh dicari sama boleh kita carilah nanti ya. Ibaratnya kita diskusi lagi terkait hal ini. Oke, mungkin ini kayak udah pasrah banget berarti ya kayaknya. Tapi mungkin sebelum itu mungkin ada solusi lain lah ya. Oh gitu. Oh gini aja mungkin joki itu tidak kita lepas tangan gitu loh. Ibaratnya mungkin kita bisa bekerja sama jokinya, ada diskusi sama jokinya kali ya. Mungkin kayak gitu kali ya.
Jadi jangan jangan mentah-mentah kita kasih ke jokinya gitu ya. Kita kayak masih ada apa ya, bisa ada ini apa ya, komprodesi ya, menurut pribadi ya, ini nggak tahu nih benar atau enggak gitu. Secara subjektif ya. Ya mungkin dengan jasa joki itu ketika memang udah mentok banget, udah mau DO lagi gitu ya. Mungkin boleh lah mungkin dipakai dalam kondisi yang darurat banget gitu ya, dalam kondisi darurat. Tapi dalam tanda kutip tidak menyerahkan sepenuhnya langsung ke jokinya. Mungkin kita bisa diskusi ngerjain bareng sama jokinya gitu ya, atau diskusi bareng sama jokinya sehingga ketika kita menyampaikan itu di seminar atau menyampaikan itu ke dosen bisa dipertanggungjawabkan loh, ibaratnya kayak gitu. Nanti soalnya bakal ngena ke kita juga kalau kita tuh nggak ngerti apa yang kita sampaikan, nggak ngerti apa yang dia kerjakan, ibaratnya kan kayak gitu ya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan juga gitu. Di apa ya? Didampingi juga jokinya sama kita gitu. Biar kita juga tahu gitu apa yang dia kerjakan. Mungkin kayak gitu ya. Ketika udah mentok banget gitu. Nah, mungkin itu ya tambahan dari Sista. Mungkin dari teman-teman apakah ada tambahan lagi gitu? Boleh banget ya di-sharing. Mungkin Sista. Mungkin Ninya mungkin ini ya, sesi selanjutnya itu kita sesi sharing aja kali ya, tanya jawab kali ya. Boleh, boleh. Mungkin udah banyak banget apa yang kita sharing tuh udah lumayan banyak gitu ya. Harapannya sih kita sebenarnya lebih banyak diskusi aja gitu terkait dengan tema hari ini Iya, gitu kan. teman-teman bisa mengajukan pertanyaan Walaupun ataupun iya, membincangkan hal-hal dari pengalaman teman-teman pribadi gitu. iya, Kita iya benar-benar. santai saja di sini ya. Santai. Iya boleh banget nggak apa-apa. Jadi Nah, kita di sini kayak saling mendengarkan ya, bukan bukan kayak kita paling tahu tentang burnout tidak. Jadi betul. kita ibaratnya saling dengar, caring lah, caring, sharing and caring gitu, saling dengar, Iya. saling rangkul, saling Mm, mengerti gitu ya. Mungkin itu sih mm. tujuannya. Terus ya ngomong-ngomong juga tentang joki tadi ya, Sista. Jen Iya. tuh Ninya tuh pernah bahas juga sama salah satu guru gitu kan. Karena Hmm. jujur Li sebenarnya Ninya pun pernah buka joki dengan dengan kan tidak mungkin belum ada ilmunya gitu kan pada saat itu dan merasa juga kayak ini kan kayak jual jasa nggak sih jatuhnya gitu kan. Dan ya udah kita memanfaatkan ilmu itu untuk joki gitu kan orang lain yang tidak mau mengerjakan tugasnya misalnya ya mereka harus mengorbankan uangnya gitu ya sudah saya menjalankan joki itu tapi ternyata eh, mungkin nanti dalilnya kita bisa cari bareng-bareng ya teman-teman dalil sohinya apa tapi kalau dari eh, apa ya solusi yang dikasih sama gurninya itu bilangnya Donya itu apa ya joki itu tidak boleh sebenarnya kayak tidak tepat gitu ya karena jatuhnya itu Ya, kan kewajiban kita nih kita sudah ya, eh, menjalin apa ya kesepakatan dengan kampus gitu kan kalau saya mau kuliah di tempat ini maka saya harus mengerjakan skripsi misalnya itu kan mungkin memang bukan suatu aturan yang tertulis kan tapi secara tidak langsung itu artinya kita terikat dengan aturan kampus itu maka kita harus mentaatinya gitu kan. Artinya itu adalah hmm, amanah kita, tanggung jawab kita yang harus kita jalankan. Masa kita memberikan amanah itu kepada orang lain gitu kan, yang hmm, entah tidak tahu kita dia mengerjakan seperti apa. Kita juga mungkin kalau kita mengerjakan joki pasti kita tidak akan tahu pembahasannya apa. Kita tidak menguasai apa yang dikerjakan orang itu gitu kan. Artinya kayak kita lepas tanggung jawab gitu loh kalau kita tidak mengerjakan dengan diri kita sendiri. Ini kayak mungkin terikat dengan kejujurannya gitu ya, terkait dengan amanahnya gitu. Artinya ya hmm, selagi itu adalah apa ya harusnya menjadi tugas kita maka kita harus kerjakan gitu kan mungkin ya, dari joki itu bisa kita beralih ke berguru saja gitu misalnya kita bayar kamu nih kamu mau nggak ngajarin aku gitu nanti aku bayar gitu kan jadinya kayak dia jadi guru kita jadi mentor kita yang membina ya. kita jadi bukan yang tok apa ya joki kita terima beres tuh enggak itu kayak kurang tidak tepat gitu ya teman-teman untuk dilakukan gitu. Ya, benar-benar. Jadi masih apa ya? Ya inilah ya. Tetap masih ibaratnya membantu ya. Joki itu kan membantu. Jadi kita benar-benar nggak lepas tangan, tetap belajar ilmunya. Tuh. Ketika memang kondisinya sudah mentok itu kayaknya nggak apa-apa sih. Asal ya itu tadi nggak lepas tanggung jawab kan ya. Oke, teman-teman ada nggak yang mau bertanya atau mau sharing lagi? Ini kayaknya Mbak Wulan udah keluar nih, soalnya udah terkeluar dari Zoom nih jaringannya kayaknya. Ya, mungkin teman-teman ada nggak sih yang masih sampai sekarang masih merasakan burnout mungkin?
Ya, bicara tentang takdir tadi itu. Oh, Mbak Dila kayak mau mau ini ya, mau ngomong ya? Halo Mbak Dila? Iya, halo, Ya, Mbak. halo. Assalamualaikum Mbak Dila. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Mbak Dila? Iya, jadi aku tuh sebenarnya happy banget ya bisa ngikutin setiap agendanya tim Tinel ya kan, karena aku harus mengambil sisi sudut pandang anak muda ya kan. Iya, iya, Masya Allah. Ya. Aku tuh cuma penasaran nih sama teman-teman tim Tinel ya kan, gimana sih kiatnya berhubung aku ada anak cewek ya kan, gimana sih Hmm. kiatnya kalian itu tuh biar bisa jadi seperti sekarang gitu loh, kayaknya emang runway kalian tuh bener-bener di jalan Allah gitu loh, dari kecil tuh dibiasain apa gitu, orang tuanya tuh apa gitu. Nah aku penasaran aja nih dari sisi Mbak Destiana, Mbak Jian, Mbak Risma gitu loh. Ya tim Tino lah gitu, biar bisa runway di jalan Allah terus loh, dari kecilnya itu dibiasain apa sama orang tuanya gitu. Gitulah, terima kasih. Iya, Masya Allah ya. Aduh, ini pertanyaan sangat berat sebenarnya. Kalau jujur Li, dari Sita sendiri, dari kecil tuh bukan background keluarga yang bisa dibilang paham paham betul agama itu enggak gitu. Cuman kalau nilai-nilai kehidupan mungkin ada ya. Tapi salah satu hal yang pernah diceritakan orang tua ya, yang pertama itu doa mereka sih. Doa tulus mereka terhadap anak-anaknya tuh jangan sampai putus gitu ya. Sista tuh bisa dibilang untuk di tahap hijrah itu kan SMA ya, itu tuh bener-bener kayak nggak nyangka dan kayak kok bisa ya aku sampai sekarang tuh kayak gini tuh masih nggak nyangka loh sampai sekarang. Dari mana ya aku dapat hidayah gitu ya? Kok bisa aku mau tiba-tiba hijrah itu? Itu bisa dibilang keputusan yang sebenarnya kayak tiba-tiba sebenarnya keputusan yang nggak terduga sebenarnya kayak gitu. Tapi salah satu hal yang Sista sadari itu satu dari doa orang tua gitu ya, doa orang tua orang tua selalu berdoa kayak ya Allah dekatkanlah anakku dengan lingkungan lingkungan yang baik kayak gitu kan. Terus yang kedua, orang tua itu selalu meniatkan perbuatan baiknya tuh untuk anaknya. Misalnya kayak dia ngelihat anak-anak di jalan gitu kan, ih aku jadi inget anakku loh, ibaratnya kayak gitu. Jadi dia berbuat baik itu ingat anaknya gitu. Dia niatkan juga untuk anaknya gitu. Suatu saat mungkin anaknya bakal diperlakukan baik juga sama orang lain, ibaratnya kayak gitu. Jadi orang tua ibaratnya eh, selalu pesan juga gitu kan untuk kayak udah bermanfaat belum buat yang lain gitu, udah menyebar manfaat belum hari ini kayak gitu. Mungkin itu sih reminder-reminder kayak itu. Tapi kalau untuk pemahaman agama bisa dibilang sama-sama belajar sih, sampai detik ini juga masih sama-sama belajar kayak gitu. Dan bukan dari background yang paham agama juga dari kecil kayak gitu. Jadi dua poin itu sih. Yang pertama, dua orang tua yang tulus dan tidak terputus. Yang kedua adalah tadi orang tua selalu meniatkan kebermanfaatan, kebaikan, ya dia niatkan juga untuk anaknya gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan juga bantuan dari Allah juga. Jujurnya aku bukan orang yang baik, Mbak. Maksudnya bukan orang yang sebaik itu gitu loh. Kita pasti ada celah dosanya gitu ya, celah titik salahnya gitu ya, celah magernya gitu ya, celah pengen cerahnya gitu ya. Tapi maha baik Allah ya masih yang kasih kesempatan juga, dan alhamdulillah ya karena bergabung di Tinal inilah punya teman yang saling support juga gitu ya. Ketika kita pengen kayaknya Mbak mau resign, mau ini ya, mau cuti dulu deh Mbak Desti. Tapi misalnya kayak Alifa masih kasih kepercayaan, boleh nggak Mbak pegang ini aja agenda agenda apa namanya trending topik gitu ya, kita apa namanya kurangin agenda atau kayak job desk Mbak Desti. Dan ya alhamdulillah gitu masih dikasih kepercayaan, masih dikasih support gitu ya, sama Alifa sama Jian sama apa namanya Ate juga gitu ya, sama teman tim Tino, jadi support system juga ada kayak gitu kan. Jadi eh, apa namanya pertolongan dari Allah gitu ya, doa orang tua gitu, dan juga lingkungan yang support sih kayak gitu. Karena kalau udah dapat lingkungan ngaji yang udah dapat lingkungan ngaji ya, kita tuh ngerasa kayak aduh kalau misalnya mau apa ya, kalau misalnya kita mau libur dari dakwah itu kayak ada rasa bersalah atau dosa sih. Aduh aku ngerasa berdosa banget gitu ya kalau misalnya ninggalin kayak gitu, ada rasa kayak gitu. Terus kalau kita mungkin lagi down ada yang ngingetin kayak gitu. Mungkin itu sih kalau Sista ya, nggak tahu di yang lain boleh sharing juga. Oh, dan Nia juga mau cerita nih, Sesa dan Mbak Dila tadi ya. Kalau emang kayaknya dari pertanyaan Mbak Dila tadi tuh kayak
seolah berekspektasi kita tuh adalah seseorang yang sudah memang paham agama sejak lahir gitu ya. So, memang sudah hidup dalam eh, lingkup keluarga yang memang paham agama, yang sudah dikenalkan dengan agama sejak dini gitu. Sebenarnya eh, mungkin sayang sekali memang dulu tidak seperti itu ya teman-teman. Kalau dari Adinya sendiri juga seperti itu, kurang lebih sama seperti Sista, tidak dilahirkan dari keluarga yang atau orang tua yang paham agama gitu ya, atau apalagi Dinya tidak tidak pernah atau mungkin belum pernah mungkin ya, mungkin entah suatu saat bisa merasakan hidup di dunia pesantren, karena selama ini belum pernah gitu ya merasakan dunia pesantren itu seperti apa. Jadi memang tidak mendapatkan hal-hal tentang agama itu dari kecil. Tapi alhamdulillahnya sekali, Ninya tuh punya kakak laki-laki, alhamdulillah 2 orang, dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Jadi awal mula Ninya hijrah pun karena mereka gitu yang memerintahkan Ninya untuk berkerudung, untuk menutup aurat. Alhamdulillahnya dari mereka. Jadi kayak ya Allah, bersyukur banget, terima kasih sudah memberikan kakak yang amat sangat membimbing, dan juga memang dari ibu pun dari dulu, orang bapak juga ya, orang tua tuh dibilang mengajarkan agama tuh bukan dari segi nilai-nilai agamanya, tapi kayak diberikan apa ya, pemahaman tuh dari secara logikanya gitu, kayak nggak dibolehin pacaran karena begini begini begitu, tapi bukan dari nilai-nilai agama, kayak ya buat apa pacaran gitu loh, cowok tuh cuma apa ya, nggak ada yang benar gitu loh, cowok tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang bisa dipercaya, jadi nggak usah lah gitu kan. Jadi dari larangan-larangan mereka pun akhirnya Ninya juga terhindar dari hal-hal yang Allah larang gitu, alhamdulillahnya di situ. Terus juga sebenarnya kalau Dinya sendiri, justru kalau dalam hal dakwah ini ya, kayak sekarang pun masih agak menutup diri gitu dari keluarga, dalam artian Dinya misalnya sedang berdakwah apa, atau dalam hal apapun ya, misalnya punya banyak agenda, itu tidak tidak terbuka ke keluarga. Aku lagi ini, lagi di mana, lagi ngapain gitu kan. Tapi kadang-kadang misalnya apa ya, kayak lagi di dalam kondisi butuh support, pasti minta doanya dari ibu. Ibu misalnya hari ini nih, aku mau jadi MC misalnya gitu kan, kayak jadi kayak oh iya, semangat ya, semoga lancar gitu kan, kayak doa orang tua tuh amat sangat manjur teman-teman, dan memang pasti apa-apa yang Ninya capai sekarang pun semuanya tidak akan pernah tercapai tanpa doa orang tua. Alhamdulillahnya di situ. Terus juga kenapa dorongannya yang bikin Ninya tuh sampai sekarang kayak mau aja gitu ya, ikut-ikut acara seperti ini misalnya. Terus juga sharing-sharing sama teman-teman, ketemu di situ. Itu tuh kayak apa ya? Yang bikin ada moto hidup Ninya tuh kayak sebaik-baik manusia adalah yang manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi ketika punya kesempatan diajak sama Oni untuk gabung ke Tino tuh, oh ayo banget, mau banget gitu ya. Selagi masih hidup, selagi masih bisa menebar manfaat, ya akan dimaksimalkan gitu. Jadi diusahakan untuk semaksimal mungkin selama hidup itu mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya itu sih. Jadi ya dorongannya banget yang bikin jangan sampai patah semangat dan patah istiqomah dalam hal ketaatan itu adalah kematiannya. Kayak ngebayangin gimana kalau suatu saat Allah cabut, terus kita belum punya amal yang cukup. Dan sekarang pun, sampai sekarang masih ngerasa kayak, ini amal-amal yang selama ini aku lakukan udah terhitung pahala belum ya? Jangan-jangan selama ini cuma terhitung karena aku, misalnya aku sekolah, ya untuk mendapatkan juara satu saja, dan aku sudah melakukan itu, tapi apakah itu ternilai sebagai pahala? Who knows gitu kan. Jadi semoga selama ini, sejauh ini, yang sudah mengusahakan untuk belajar ilmunya, semoga kedepannya apa-apa yang dilakukan itu bisa bernilai pahala gitu. Kurang lebih dorongannya seperti itu sih teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain, dari Oni nih, kalau dari Oni gimana nih? Kenapa sih semangat banget untuk tetap menegakkan titik nol ini? Masya Allah ya. Sharing. Ya, kurang lebih sama ya. Terkait dengan pertanyaan Mbak Dila dan juga apa yang disampaikan Jian tadi. Oni juga sebenarnya bukan bukan yang apa sempurna 100% itu enggak. Ada banyak aib-aib Oni yang alhamdulillahnya enggak Allah buka gitu kan. Jadi yang terlihatnya mungkin yang baik-baik saja gitu. Alhamdulillahnya maha baik Allah itu menonjolkan sisi-sisi positif dari kita semua gitu sehingga bisa berkumpul dengan teman-teman sekalian gitu kan ya. Sama seperti Nini Jayan dan juga Sista Desti, Oni juga bukan terlahir dari keluarga yang paham agama bisa dibilang ya. Yang sangat awam sekali, bahkan terkait dengan pacaran pun masih membolehkan gitu.
Jadi bukan dari keluarga yang seperti itu, tetapi alhamdulillahnya adalah Oni lahir dan besar di tangan seorang ibu yang 100% cintanya untuk Oni dan adek gitu. Jadi makanya itulah kenapa Oni sangat bangga ketika tahu Mbak Dila adalah full time mami gitu. Karena Oni lahir dari seorang ibu yang seperti itu. Ketika adek Oni lahir, Mama resign. Mama resign kerja dan 100% tangki cinta kami full. Sehingga dari langkah pertama yang menurut orang itu kecil, tapi itu impactnya besar sekali di kami. Sehingga kami merasa bahwasanya kami sudah cukup nih. Kasih sayangnya kami sudah cukup, perhatiannya kami sudah cukup, sehingga kami tidak mencari hal-hal perhatian-perhatian yang bisa menjuruskan kami ke arah-arah negatif gitu. Alhamdulillah kami terjaganya karena mama kami itu orang yang full time 100% di rumah dan kami mendapatkan cinta itu gitu. Sehingga ketika kami sudah selesai sama diri kami sendiri, maka selanjutnya kami tuh ada rasa ingin memikirkan orang lain. Mulai itu mencari 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 walaupun pada akhirnya kami tuh tidak menemukan pendidikan agama di rumah, tapi alhamdulillahnya, Mama sama Papa Oni itu mensekolahkan Oni di kelas 1 sampai kelas 3 di sekolah Islam. Jadi di situ setidaknya sudah terbiasa lah pakai kerudung dan sebagainya gitu kan. Pas Oni pindah tuh ke Belitung, karena sempat tinggal di Belitung juga selama 4 tahun, di sana rata-rata orang yang berhijab itu, bisa dibilang ya dalam satu sekolah mungkin cuma satu yang berhijab. Dan mereka pakai roknya tuh di atas lutut gitu. Cuman karena Oni sudah terbiasa dengan SD Islam kelas 1 sampai kelas 3, jadi Oni nggak nyaman dengan itu. Lama kelamaan pakai pakai roknya tuh di bawah gitu. Jadi nggak nggak nyaman sendiri dengan lingkungan itu ya, karena sudah dibiasakan oleh orang tua untuk berada di lingkungan yang seperti itu. Nah, kemudian sampai akhirnya Oni juga biasa-biasa aja lah, bisa dibilang ya. Biasa-biasa aja terkait dengan agamanya. Tapi karena tadi Oni ada rasa ingin memikirkan orang lain, jadi nyari lah, nyari tempat gitu. Nyari berkelana dan sebagainya. Barulah di umur 20 tahun, Mbak. Di umur 20 tahun Oni hijrah beneran gitu. Karena sebelumnya juga, nauzubillah ya, jangan dicontoh cepet pacaran dan sebagainya gitu. Nah, tapi di umur 20 tahun, Oni hijrah, bertemu dengan guru dan sebagainya. Disitulah eh, Oni mendapatkan orang yang bisa nge-track Oni. Nah, gitu. Jadi dari situlah sampai dengan saat ini Oni memilih untuk di sini gitu. Karena dengan belajar tadi kita semakin tahu, kita semakin merasa bahwasanya kita tuh kalau misalnya nggak di jalan ini mau jadi apa gitu loh. Kalau misalnya kita keluar dari sini, aduh udah gak bener deh. Mungkin kita udah nyampur sama orang-orang yang pergaulannya bebas dan sebagainya. Maka dari itu Oni tuh sangat berpegang di dakwah ini karena Oni butuh Allah itu yang Oni tanamkan dalam diri sendiri. Pastinya juga dengan doa dari orang tua dan sebagainya ya. Tapi ketika kita sudah tahu seperti ini ya Mbak, ketika kita sudah belajar seperti ini, Mbak Eka tuh selalu bilang bahwasanya kita kalau misalnya jadi orang tua harus bisa dan memastikan bahwasanya anak kita nanti bilang dan dengan bangga bahwasanya ibu kita adalah pejuang gitu. Jadi standar mereka tuh ibu gitu, ibu. Jadi ketika mereka melihat ibu mereka itu adalah pribadi yang baik dari segi agamanya, pribadi yang pejuang gitu ya, yang misalnya Mbak nih, nanti kan anak Mbak tuh lihat walaupun masih kecil tapi mereka anak Mbak tuh merekam tuh, oh ibu aku sering kajian dan sebagainya. Nanti pada akhirnya dia akan meneruskan perjuangan-perjuangan Mbak gitu. Ketika Mbak sibuk berdakwah dan sebagainya, Mbak sharing dan sebagainya, nanti dia lihat dan yang jadi patokan dia adalah seorang ibunya. Nah, ibunya nantilah yang akan jadi role model dia sehingga nanti pada akhirnya dia akan memberikan Mbak amal jariah. Karena amal jariah kita itu kan kalau kita bisa punya harta banyak gitu dari harta amal jariahnya kita kita mewakafkan dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak terlalu punya harta dari ilmu, maka nah ini kita kita nih lagi berusaha untuk memanen amal jariah itu untuk bisa memupuk dosa-dosa kita di masa lalu gitu. Memupuk menekan maksudnya menekan dan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Kemudian dari anak nih, dari anak Mbak nanti ketika dia ngelihat Mbak yang sangat bagus gitu perangainya dan sebagainya, dia bakal mencontoh dan itu amal jariahnya nggak bakal terputus sampai dengan nantinya gitu. Nah, jadi eh, dan Oni juga seingat Oni ya, koreksi kalau misalnya salah, terutama Mbak Desti mungkin yang lebih tahu terkait parenting ini, 0 sampai 7 tahun itu dia
lebih ke apa ya, kata ibunya. Nah, jadi harus hati-hati nih di sini. Kata ibunya, oh kata ibu aku nggak boleh ini, kata ibu aku nggak boleh itu. Jadi harus hati-hati Mbak di 0 sampai 7 tahun. Maka dari itu juga harus dikasih lingkungan-lingkungan yang mendukung ya. Kemudian 7 sampai 14 kurang lebih kayak anak-anak SMP gitu ya. Itu kata teman. Nah, maka dari itu harus dipilah-pilih temannya gitu. Kata temen aku gini Bu gitu, dia udah kayak nggak terlalu mendengarkan kita lagi. Nah, 14 tahun ke atas udah kata dia sendiri. Makanya sangat riskan kalau misalnya anak itu dari TK SD SMP sekolah umum tiba-tiba SMA kita sekolahin sekolahin IT dan sebagainya, dia ngelunjak dan dia apa namanya, dia tidak mengikuti peraturan itu karena memang basicnya tidak kuat. Maka dari itu ketika umurnya masih kecil-kecil inilah, selain dicontohkan dengan perilaku-perilaku orang tuanya yang baik, dikasih juga lingkungan dan sekolah-sekolah yang baik sehingga dia tuh udah ada akarnya nih ketika dia nantinya ketika SMA ada orang yang narik dia misalnya ngajak dia ke klub malam dan sebagainya, dia tuh ngerasa nggak nyaman, paling nggak dia ngerasa nggak nyaman itu dulu sehingga dia pengen keluar dari itu dan kembali lagi seperti apa yang dibiasakan pada masa kecil. Tuh Mbak, kalau dari Oni ya, mungkin teman-teman yang lain nih ada Ateh sama eh, Ate boleh tuh Ate. Ayo Ate, sharing sama kita nih. Oke, kalau misalnya dari hati sendiri untuk segi orang tua mungkin sama juga ya sama kayak mbak-mbak sebelumnya. Orang tua hati itu enggak yang berpendidikan Islam yang benar-benar Islam banget kayak gitu. Tapi ada dua hal yang selalu ditekani atau dibilangi sama orang tua hati. Yang pertama itu selalu jaga sholat. Dan pada saat sholat itu jangan cepet-cepet. Pokoknya berdoa, luapkan semuanya ke Allah, ceritain apa yang mau kamu ceritain, karena kamu hidup di dunia itu eh, yang kamu butuhkan tuh cuman Allah gitu. Kata orang tua hati yang selalu hati, pokoknya dengerin kayak gitu. Jangan tinggali kapanpun dan dimanapun, utamain sholat. Lagi kerja apapun, berhentiin dulu kerjanya. Terus yang kedua itu jaga pergaulan kayak gitu. Eh, Boleh berteman dengan siapa saja, tapi kalau misalnya mau duduk, coba bener-bener cari yang teman-teman bisa pegang kamu kayak gitu. Karena pergaulan itu beneran hal yang sangat-sangat bisa apa ya, sangat bisa apa ya berpengaruh pada kita. Apalagi kan terutama untuk anak-anak remaja ya, mungkin kayak AT atau anak-anak yang SMA, kuliah. Itu tuh benar-benar pergaulan tuh yang bisa merubah kamu kayak gitu. Orang tua kan cuma bisa ngelihat di rumah aja. Tapi kalau di luar ya itu dari segi pergaulan kamu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, Ate alhamdulillah banget bertemu dengan lingkungan yang Masya Allah ngebimbing Ate sampai dengan sekarang. Mungkin salah satunya di awal Ate hijrah tuh ialah di perkuliahan. Jadi awal perkuliahan itu sebenarnya belum awal perkuliahan, pertengahan perkuliahan. Jadi di pertengahan perkuliahan itu ya bertemulah sama Mbak Alifa salah satunya kan dari satu organisasi di perkuliahan yang benar-benar ngebimbing hati juga. Terus itu yang ngajak hati misalnya ke kajian ataupun ke ya kajian-kajian yang bisa membuat hati itu kayak lebih oh ini loh pergaulan yang harusnya aku dudukin kayak gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh temenan dengan yang lain kayak gitu. Boleh kayak gitu. Jadi dari orang tua hati sih lebih ke dua itu sih yang lebih ditekani banget kayak gitu. Untuk kebebasan sendiri ya orang tua hati itu mempercayai kayak gitu. Selagi kamu bisa apa ya jaga diri, terus itu selagi kamu mau nginfoin misalnya di mana jam berapa pulangnya yang benar-benar pas, orang tua tuh percaya. Mungkin itu sih kalau dari AT Mbak-Mbak. Masya Allah ya. Semoga siapa nama anaknya Kak Dila? Namanya. Siapa Iya, namanya? namanya siapa? Siapa? Ami. 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 Oh, Ami. Semoga Ami Halo jadi Dede Ami. ada ya. Assalamualaikum. Jadi Halo. anak yang solihah ya. Jadi anak yang solihah dan melahirkan generasi yang solihah juga. Amin, Iya amin. ya, Ami ya. Oke, Masya Allah. Makasih Mbak Dila. Ada tanggapan nggak Mbak Dila? Apa ya, cuman pokoknya intinya
ini ya, sebenarnya aku tipikal orang yang berteman sama siapa saja, ya kan, backgroundnya. Aduh, deh, kita ngomong dulu dong. Berteman sama berteman sama siapa aja, tapi ya itu, aku belum menemukan sahabat yang aku bisa duduk duduk, duduk mengenai akhirat ya, karena dulu ya sampai saat ini kan ideologinya masih kapitalis itu loh. Ini sih kesannya aku tuh nggak bisa curhat ya sebenarnya sama siapapun, tapi di Tinol aku tuh ngalir dan aku suka mendengarkan Tinol karena tuh ini ya, tipikal aku tuh yang mungkin yang nyambung di hati dan nyambung di logika. Kalau misalnya nggak nyambung di logikaku, salah nggak ya sikap seperti itu ya Oni ya? Salah nggak gitu loh. Sama kayak kata Oni, kita tuh harus mengikat ilmu ini tuh harus jangan sebatas online aja ya, harus ada offline-nya. Aku udah cari di Bengkulu ini. Tapi mungkin eh, karena karakter aku, oh nggak masuk di logikaku yang penjelasannya, oh nggak bisa aku terusin Oni gitu loh. Makanya aku sebisa mungkin aku cari ilmu ini bukan di Tinol aja ya, di tempat-tempat lain aku juga cari ya kan sebagai bahan perbandinganku. Dan sejauh ini ilmu Islam Kafa itu emang yang paling masuk logika ya kan di aku Oni. Nah, terus juga balik lagi ya, akhlak itu kan nanti buahnya itu akidah ya. Nah, aku ngerasain akidahnya itu yang tidak menjudge orang-orang seperti aku tuh, aku baru temuin di Tinol. Itu loh. Karena basically aku punya teman yang bertato, aku punya teman yang bermiras, tapi aku tidak membolehkan diriku berteman dengan orang yang narkoba dan zina. Itu batasku. Nah, kan mungkin kalian belum pernah di ini ya, di kapasitas teman-teman yang emang dia yang bertato, berkelabing apa seperti itu. Tapi kan aku pernah. Tapi ada hal-hal baik, hal-hal positif juga yang aku terima dari mereka. Kadang-kadang, oh jangan, kamu nggak boleh, jangan ya. Kadang-kadang kan mereka ngelindungin kita loh, gitu loh. Memang dari sisi agamanya enggak, karena nggak satu akidah ya. Jujur nih temanku banyak yang non muslim. Dulu pacaran lama sama juga orang non muslim, hampir lock out. Pokoknya dosaku banyak banget dulu. Gitulah. Makanya aku tuh lagi ini ya, benar-benar nyaring orang-orang yang bisa aku dengarkan dan orang-orang yang bisa aku terbuka. Jadi tadi sedikit tertampar ya dari ini ya, ceritanya siapa ya? Siapa ya tadi ya? Usaha apa sih, niat segala sesuatu kebaikan orang tuanya itu dia lakukan untuk anak ya. Jujur ini nih aku lagi lingkungan tuh lagi aku press di dunia nyata tuh. Jadi kalau misalnya sekiranya kalau orang meninggal aku pasti bantuin, tapi kalau untuk pesta-pesta aku nggak datang gitu loh, belum, paling cuman yang kasih amplop aja gitu. Apakah ini salah ya Eonia, atau emang fase peralihan ya kalau kita lagi lagi enggak, aku tuh nggak ngerasa udah benar, enggak, cuman aku takut terbawa arus lagi, itu aja sih Yoni gitu loh. Jadi ya gitu, jadi kalau misalnya kalau ada apa sih jadwal-jadwal Tinol aku sering muncul, maklumin aja ya, aku lagi butuh mendengarkan yang daging-daging aja seperti itu. Oh, satu lagi ya, aku suka ngeliat ini Muslimah Sriwijaya juga itu sih dari aku. Pokoknya intinya tetap semangat dikala kalian sedang down ya. Ada orang-orang yang seperti saya yang memang benar-benar mencari. Masya Allah ya. Jadi kita ya yang belajar, Masya Allah, Masya Allah. Mbak Dila ini. Full ya, aduh. Mbak Dila ini sangat memotivasi dia juga. Ternyata dengan semangatnya untuk belajar tentang Islam tuh, insya Allah semoga senantiasa istiqomah ya Mbak.
Iya benar-benar. Kadang kalau Desi kan masih banyak balas ya, Masya Allah ya Mbak Dila. Karena mungkin dia punya pengalaman dulu ya. Justru pengalaman yang Mbak Dila alami itu berharga banget loh Mbak. Jadi Mbak tuh bener-bener tahu ada di posisi itu gimana dan ada di titik yang sekarang tuh, wow itu perjuangan banget loh kayak gitu. Itu, Masya Allah Luar banget. biasa banget ya. Kita jadi Sedih, pokoknya tuh sedih. Peluk, kalau kita nggak bisa peluk ya. Lagi di Peluk online online. peluk. Kalau ada di situ kita peluk bareng-bareng dah. Iya. ya berarti kita Tapi di sana ada ujian offline-nya nggak Mbak Dila? Di Bengkulu ya? Ya, sini, sini. Sini, Nak, sini. Nak. Kenapa, Mbak? Di sana ada kajian offline-nya juga nggak ada kayak Aku teman-teman tuh kajian offline? ada kemarin dikenalin sama Mbak Pipit ya. Dikenalin sama Mbak Pipit. Sebenarnya Tinol ini disaranin sama Mbak Pipit. Aku bilang, Mbak Pipit ada nggak ya sarana untuk aku yang emang belajar tuh dari nol. Nah, terus Mbak Pipit, oh ya kebetulan ada The Roots ini, cobain dulu Mbak, cobain dulu. Oke, aku cobain. Terus Mbak tunggu ya, aku cari. Salah satu nih Mbak Pipit tuh orang-orang yang benar ini ya. Aku nggak cariin, dia cariin gitu loh Mbak. Ini ada di Bengkulu. Musra namanya, Muslimah Sriwijaya, Muslimah Rafflesia itu udah dikenalin, tapi sampai saat ini kan kalau itu kan pengajian offline itu kan kalau yang udah nikah sama yang udah nikah, terus kalau yang masih jomblo sama yang jomblo. Nah, untuk mencocokkan jadwal itu belum ketemu. Kemarin sama si Bunda Eva sampai sekarang belum ketemu. Jadi makanya aku ikut kajian rutin online-nya. Ada kajian offline-nya yang bukan yang dari Musra. Nah, yang aku bilang enggak. Mereka tuh judgment banget, nggak cocok lah ya di akunnya kayak gitu loh. Aku oh iya gitu loh makanya tuh ya intinya aku tuh ngerasa kalau ketemu kalian tuh susah banget loh, dulu nggak ketemu, demi Allah aku nggak ketemu lingkungannya, mungkin karena aku belum belum ada hati untuk Cari ya. akhirat kali ya, bener-bener nggak ketemu lingkungan seperti ini loh, serius. Aku ya Allah backgroundnya dunia banget, serius dunia banget. Terus ya Allah janganlah, pokoknya kalian jangan sampai ya gitu. Dan alhamdulillah semenjak punya anak sih, semenjak punya anak ya, Ami ya, ngerasa jangan sampai anaknya juga kayak aku gitu, dijaga benar. Ya intinya kalau misalnya kalian tuh capek, ada Oh, aku ya. Aku tuh susah banget cari, iya susah banget tahu. Itu kayak, ih susah banget tau. Kayak karena emang belum mau hijrah ya makanya nggak ditemuin lingkungan aku, ya gitu lah. Kalau nggak harta, tahta, kesombongan, pokoknya dunia dunia nggak ada sih ya. Kalau akhirat ya cuman sebatas ya sholat gitu-gitu aja. Ya, Masya Ya Allah udah. ya. Iya, Masya Allah ya guys. Aduh. Jadi jadi mewek sih ya. Ya Allah Maha tahu ya apa yang udah Mbak perjuangkan. Mungkin belum aja dapat ya. Semoga nanti Insya Allah dapat gitu ya. Selain di Tinol, semoga aja dapat lingkungan yang mendukung di sana gitu ya teman-teman, kita doakan. Tuh ada Wulan tuh, peluk ya buat peluk keadilan. peluk jauh. Gak bisa peluk ini. Semangat ya Ami. Semoga jadi anak yang soleha, bantuin ibu ya. Panggilnya apa, mama atau ibu? Bunda. Oh bunda. Bunda. Iya ya Mbak, kalau kita punya anak tuh kita serasa punya harapan baru ya, punya tujuan hidup baru gitu ya. Dan kita juga bertumbuh bareng mereka kan. Kita berharap dia bisa lebih baik dari kita gitu. Iya, kayak ini sih lebih intinya kesalahan di masa lalu jangan sampai anak kita ulangin, itu aja sih lebih kesana kalau akunya. Balik lagi, Insya Itu Allah. Kak. aku bukan pernah ya, aku memang punya teman psikolog. Teman Hmm. psikologku bilang titik tertinggi kita mencintai anak kita tuh kita ingat pengasuhan yang kita asuh ini benar-benar untuk melepaskan dia, baik itu untuk dia menikah nanti ataupun dipanggil Allah. Oh itu berat banget gitu loh. Iya benar-benar benar. Pernah dengar ini dari drama
when life give you a tangerine. Pernah sih. Jadi orang tua itu mendidik anak supaya kita siap untuk melepaskan mereka gitu ya. Siap untuk menghadapi dunia ini gitu ya. Itu yang berat justru sama orang tua ya. Masya Allah. Jadi kita dapat pengalaman ya, POV-nya orang yang sudah menikah dan berumah tangga seperti apa. Jadi bermanfaat banget buat kita yang masih jomblo ya. Yang tanggungannya belum banyak ya, tapi banyak ngeluhnya. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi reminder lah buat kita semua begitu. Ada tambahan nggak dari Oni, dari Nina, atau dari Ate? Boleh? Izin Sista mau nanggepin yang ditanyain Mbak Iya. Dila. Jadi Mbak Dila tadi kan ngerasa kalau apa ya butuh orang yang bisa masuk secara logik ya dari pembahasan Islamnya gitu ya. Sebenarnya sama kayak Oni. Oni juga seperti itu Mbak. Jadi Oni memang selama 20 tahun itu ya adalah mungkin 5 tahun mencari-mencari. Nanti Oni kajian ke sini, ke kelompok ini, ke kelompok itu dan sebagainya. Cuman Oni nggak menemukan, jadi kayak ngantuk lah. Setiap kajian tuh ngantuk karena nggak main di logik tadi kan. Nah, maka dari itu yang Oni lakukan adalah mungkin bisa diterapkan oleh Mbak Dila, berdoa. Jadi benar-benar serius kita kerahkan pikiran dan hati kita, ya Allah pengen banget ditemukan sama rombongan-rombongan ataupun kelompok-kelompok dan juga guru serta teman-teman yang bisa masuk di logik. Karena seperti itulah ya, memang bagus seperti itu karena Islam sendiri itu menyuruh penganut-penganutnya untuk berpikir gitu. Nah, kita memang butuh secara logiknya dan juga masuk ke Islamnya gitu. Jadi Mbak Mbak Dila, selama beberapa bulan ini, kalau Oni dikabulinnya 3 bulan, 3 bulan Oni langsung ditemukan sama teman yang mengantarkan Oni sampai dengan sekarang. Alhamdulillah Oni ada di jalan ini gitu. Nah, nanti Mbak Dila diminta terus tiap sholat 5 waktu, ya Allah, tolong kasih guru dan teman-teman yang sesuai dengan cara belajarku gitu. Yang bisa membalance antara eh, logik dan juga pikiran. Dan juga Mbak Dila kalau misalnya di YouTube bisa buka kayak Ustadz Felix. Nah, itu biasanya logiknya main sekali. Bener-bener kayak wow, pinter banget gitu. Kita terpukau dengan itu. Ustadz Felix Yao dengan Raymond Chin apalagi gitu kan. Itu luar biasa sekali. Kemudian tadi Mbak Dila bilang terkait dengan apakah wajar ya kalau misalnya kita mulai memilah-milih lingkungan, wajar aja Mbak. Karena tadi ya takutnya adalah kita kita gini, kita nggak boleh memutus secara mutlak gitu. Karena kan nanti mereka juga bingung ya kenapa kita tiba-tiba ngejauh gitu. Tapi kita tetap berteman, cuman nggak sedekat yang dulu. Karena tadi kita memilah-milih agar kita sendiri itu tidak terwarnai dan juga anak kita nanti tidak terwarnai. Itu wajar-wajar aja sih, Mbak. Jadi sekarang Mbak percaya aja sama Allah, minta sama Allah, minta tolong ditemukan sama lingkungan yang memang bisa support Mbak secara offline gitu. Nanti insya Allah ketika kita mau taat, Allah pasti kasih jalannya gitu. Tungguin aja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nanti Allah kasih. Dan terima kasih juga Mbak sudah menjadi penguat kami ya. Kadang, aduh, jujur di jalan dakwah ini capek ada, mau nyerah ada, ngerasa nggak pantas ada. Tapi alhamdulillah dengan ada teman-teman sekalian itu kami bisa gitu. Semoga ya, semoga dengan apapun yang teman-teman sampaikan, apapun yang dengan Mbak Dila sampaikan yang membuat motivasi kami naik, setiap hal yang kami perbuat, setiap detiknya kajian ini, pahalanya juga ngalir deras ke Mbak Dila dan teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Oke, Masya Allah ya. Jadi ya sharing kita hari ini terkait dengan burnout ya. Tapi karena burnout ini banyak pemicunya, jadi kita juga bahas tentang permasalahan-permasalahan atau pemicu-pemicunya ya. Nggak apa-apa sekalian, Hmm. kita kan sharing and caring ya judulnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi insya Allah, Alhamdulillah gitu ya, materi kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana memanajemen burnout gitu ya, dari sisi psikologis dan juga dari sisi spiritual dan ini ya dari sisi ideologis gitu ya. Insya Allah sudah dibahas ya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa mengembangkan gitu ya. Soalnya sharing ini kan pemantik ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin bisa explore lagi gitu ya terkait dengan manajemen burnout, bagaimana mengatasinya, bagaimana apa namanya sebelum burnout kita harus ngapain gitu ya untuk bukan mengatasi, mencegah mencegah burnout itu gimana gitu kan. Nah, itu boleh dicari banyak kok referensinya di YouTube gitu ya, di jurnal, di artikel itu banyak banget terkait dengan apa namanya isu-isu kesehatan mental karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman
gangguan mental gitu ya, atau misalnya depresi dan juga kayak burnout itu meningkat loh, semakin lama meningkat angkanya, apa namanya, angka ininya, apa namanya, angka orang-orang yang mengalaminya seperti itu. Jadi makin berkembang pula penelitian-penelitian dan juga pembahasan terkait kesehatan mental seperti itu. Apalagi dari sisi psikologi Islam itu banyak banget pembahasannya. Jadi mungkin boleh teman-teman apa namanya, coba gitu ya cari-cari referensinya kayak gitu. Dari Nina ada tambahan lagi untuk penutup? Kayaknya mungkin langsung ke closing statement ya. Iya. Boleh kalau ada closing statement, Oke, Nina? boleh mungkin Ninya sedikit merangkum mencakup dari sesi sharing kita pada malam hari ini ya teman-teman. Ninya mau nyampein lagi bahwa apapun kesulitan yang kita alami, apalagi perasaan berat yang mungkin masih masih saja kita rasakan, kita bisa mengatasinya dengan akidah yang kuat, dengan akidah Islam, dengan pemikiran yang dipimpin dengan pemikiran Islam, dengan membebaskan pemikiran kita daripada tujuan yang materialistis kepada tujuan yang ideologis gitu. Dan berat ini tidak tidak akan pernah bisa kita atasi dengan tujuan duniawi, melainkan hanya dengan berorientasi kepada pemikiran yang bisa membenahi pemikiran dan tujuan hidup kita. Dan marilah sama-sama kita berdoa dan berharap kepada Allah. Semoga Allah mampukan kita untuk mengubah apa-apa yang tidak bisa kita ubah. Semoga Allah memberikan kita kesabaran yang tiada batas dalam perkara-perkara yang kita rasa sulit. Dan semoga Allah memberikan kita rasa ridho terhadap apa-apa yang di luar dugaan kita, terhadap apa-apa yang di luar prasangka kita. Dan semoga Allah meridhoi pula apa-apa yang kita lakukan. Itu dari ininya. Amin ya Terima rabbal alamin. kasih. Jadi cukup sekian ya kegiatan sharing with Nol untuk malam hari ini. Insya Allah bakal ada sharing with Nol di episode selanjutnya gitu ya. Dengan pembahasan apa ya nanti aja ya. Semoga pembahasannya lebih menarik lagi gitu ya. Pembahasannya insya Allah akan kita siapkan gitu ya. Akan kita rangkum dan kita sampaikan juga di sesi sharing berikutnya. Dan jangan lupa di akhir bulan akan ada trending topik ya. Trending topik itu membahas tentang, bagi teman-teman yang mungkin belum join ya, tentang apa namanya berita-berita yang lagi viral selama 1 bulan dan kita rangkum dan kita akan bahas seperti itu insya Allah di akhir bulan ya. Jadi promosi juga diceritanya kan. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sista dan juga Nina, mohon maaf gitu ya, apabila ada kurang gitu ya, apabila ada hilaf-hilafnya selama menyampaikan materi seperti itu. Dan juga terima kasih banyak jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir secara raga, secara hati gitu ya, sampai apa namanya, sampai akhir acara gitu ya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga seperti itu. Sista dan juga Nina mewakili teman-teman Tinol gitu ya. Mohon pamit undur diri. Selamat beristirahat gitu ya bagi yang menjalani rutinitas di hari Senin. Selamat menjalankan rutinitas di hari Senin besok gitu ya. Semoga kita dikasih Allah kekuatan gitu ya. Semoga kita dikasih Allah semangat untuk terus menjalani hidup. Gitu ya, sampai nanti ajal menjemput kita seperti itu. Dan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah ya. Oke, sebelum kita tutup, itu kita mau dokumentasi dulu. Boleh ya teman-teman? Kalau misalnya teman-teman bisa buka kamera, boleh banget dibuka kameranya ya. Kita dokumentasi dulu, dokumentasi online dulu. Oke, oke, kayaknya nggak ada ya. Boleh, admin ya, tolong di screenshot ya. 1, 2, 3. Oh, ada nih Wulan. Oh, Wulan nongol. Oke, 1. Apakah mau diperbaiki dulu jilbabnya, mau dirapiin? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, 1 kali lagi. Kepencet, maaf, kepencet. Oh iya, iya, oke, baiklah, baiklah, baiklah. Oke, oke, ulang lagi ya. 1, 2, 3. Nah, insya Allah sudah ya, Mbak Admin ya. Oke, demikian acara sharing with Nol hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. selamat Sampai jumpa istirahat. lagi.